Hai para jagoan lokal, selamat datang di kelas webinar Belajar Bisnis Online, Ubah Buntung Jadi Buntung. Senang sekali, hari ini saya, My Sister Silvilona Tarigan, akan menemani teman-teman pelaku UMKM semua untuk meningkatkan performa penjualan melalui bisnis online. Selengkapnya saya akan jelaskan, di mana kita ketahui teman-teman bahwa UMKM ini merupakan penggerak perekonomian Indonesia, backbone-nya ekonomi Indonesia. Nah, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan signifikan. Jadi teman-teman UMKM juga pasti kita sama-sama tahu ekonomi Indonesia juga kemarin tengah mengalami krisis karena negatif pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut, dan ini cukup menekan dunia usaha pun kita semua. Daya beli masyarakat juga tertekan, tidak terkecuali UMKM yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Nah, masalah krisis ekonomi pun menghantui masa depan negara ini, teman-teman. Itulah kenapa KG Media mengadakan jagoan lokal, gerakan untuk mendukung para pelaku UMKM. Dengan mengakses situs jagoanlokal.id, masyarakat Indonesia bisa ikut mendaftarkan usahanya, membeli produk, atau bantu mempromosikan. Kita kembali ke topik pembahasan hari ini, teman-teman, di mana belajar bisnis online, ubah buntung menjadi untung. Ada sebanyak 60% UMKM itu belum melek digital, ya, atau masih memasarkan produknya secara tradisional. Rata-rata pelaku UMKM belum transisi ke pemasaran digital, yang ini merupakan orang berusia lebih dari 40 tahun, dan kebanyakan adalah perempuan. Beradaptasi secara bertahap adalah langkah paling realistis bagi UMKM sebelum bertransformasi menjadi UMKM digital. Paling tidak, UMKM ini bisa bertahan di tengah situasi pandemi, kemudian bangkit setelah melewati krisis yang dahsyat ini. Kita harapkan memang perbaikan ekonomi akan segera terjadi, karena pemerintah pun sudah sangat optimis setelah kuartal 3, kuartal 4, dan sampai 2021 nanti, ekonomi Indonesia bisa lebih baik. Amin, gitu ya. Lalu transformasi digital rasanya bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan, ya, karena memang harus kita siapkan dalam waktu dekat. Kita tahu beberapa survei, misalnya Google Temasek juga sudah memperkirakan transaksi belanja online secara global, terutama Indonesia, itu akan terus meningkat. Bahkan salah satu terbesar di Asia Tenggara. Jadi bisa dibayangkan untuk teman-teman yang belum memasuki pasar digital, artinya harus mempersiapkan diri untuk tidak kehilangan daya saing, untuk tidak kalah saing lah, maksud saya begitu. Nah, maka dari itu dengan terselenggaranya jagoan lokal ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan teman-teman para pelaku UMKM terkait proses ilmu bisnis secara digital dan faktor-faktor pendukung lainnya untuk upgrade bisnis lebih efektif dan efisien. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana berbisnis digital, tadi saya sudah singgung bahwa transaksi di belanja online akan terus naik. Itu sudah ditemukan oleh beberapa survei, termasuk dari survei Google Temasek. Di Indonesia menjadi salah satu market paling besar. Itu mengapa? Kalau kita lihat sekarang banyak sekali e-commerce dari luar negeri juga doyan untuk berinvestasi di Indonesia dan cari cuannya di Indonesia. Kita nggak boleh kalah gitu. Nah, sebelum melanjutkan acara berikutnya, teman-teman, saya akan membacakan beberapa tata cara dalam kegiatan ini. Yang pertama, itu kegiatan jagoan lokal ini akan direkam. Lalu fitur berbicara para peserta akan dinonaktifkan hingga waktu yang ditentukan supaya tidak ada noise. Lalu peserta diperkenankan bertanya pada sesi tanya jawab dengan menggunakan fitur raise hand atau Q&A. Dan sebelumnya langsung saja, ya, maksud saya tanpa berbasa-basi, saya akan memperkenalkan para narasumber kita. Pada hari ini ada Bapak Asrio Legend dari CEO dan co-founder website.id. Halo Pak Asrio. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Siap berbagi ya hari ini? Siap. Siap. Lalu kemudian saya juga akan menyapa Bapak Leo Farai Bapak Leo Farai Todi, CEO EasyBiz. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ilona. Apa kabar? Senang saya dengar namanya, jadi Today dan Todi gitu. Oke, dan hari ini semuanya untuk para peserta sudah bisa langsung mengaktifkan kameranya pada setiap sesi speaker supaya kita tidak terganggu dengan kendala-kendala. Kalau ada yang berisik, mohon dimatikan untuk di-mute audionya. Dan ada sedikit informasi untuk para pelaku UMKM yang sudah bergabung bersama kami di sini, yang ingin beriklan supaya jualannya makin laku, ingin punya wadah promosi, ada pasangiklan.com.
merupakan platform pemasang iklan mandiri dari grup Kompas Gramedia yang ditujukan untuk para pemilik UMKM. Nah, pemilik usaha untuk teman-teman semuanya bisa mengiklan produk dan jasanya dengan mudah dan terjangkau. Harganya berapa? Mulai dari Rp50.000 di media digital seperti kompas.com, kontan.co.id, kompasiana.com, serta iklan baris di koran Kompas dan sosial media seperti Nova, Radio Sonora, Kompas Travel, dan bahkan pasang iklan di Kompas TV. Jadi bisa langsung ya teman-teman kapan lagi promosi dengan harga ataupun tarif yang cukup terjangkau. Nah, selanjutnya kita akan memulai sharing pertama kita, sharing session pada hari ini dengan topik belajar bisnis online ubah buntung jadi buntung dengan yang pertama dengan Mas Rio. Mas Rio. Siap, Mbak Ilona. Mas Rio, bisa diceritakan apa pentingnya online presence, website, kemudian optimasi dari website itu sendiri untuk memaksimalkan penjualan. Emangnya sebutuh apa sih kita, se-urgent apa kita harus punya website? Ya, ini tentu saja adalah pertanyaan yang sangat menarik ya, karena bahkan jauh sebelum pandemi kita sudah melihat bahwa arah bisnis sudah bergerak ke arah digital. Kita berbicara selalu dari data, bahwa pertumbuhan bisnis kita selalu mencerminkan pasar-pasar daripada negara maju, dimulai dari Amerika Serikat dan juga Eropa Barat, di mana semuanya bergerak ke arah online, maka tidak bisa dipungkiri 5-10 tahun ke belakang terutama, semua bisnis kita sudah mulai bergerak ke arah online, dimulai dari bertumbuhnya platform-platform e-commerce, lalu produk turunannya seperti e-wallet dan sebagainya. Sehingga tren itu bukan cuma sekedar hanya perasaan saja, tapi itu sangat nyata. Dan tentu saja semua pelaku UMKM itu harus berpartisipasi dalam kegiatan digital. Itu sudah bukan lagi sebuah pilihan. Kalau kita lihat memang tadi sekali lagi kita bahas bahwa memang marketnya Indonesia itu cukup besar ya. Jadi cukup membuat para pedagang asing pun ingin memanfaatkan pasar Indonesia begitu. Nah, bagaimana supaya kita tidak ketinggalan nih? Karena kalau barang-barang impor juga udah masuk ke Indonesia dengan join di e-commerce yang besar ya, ada Unicorn, Decacorn begitu. Nah, bagaimana kita bisa eksis dengan punya website sendiri? Ya, pertama kali yang harus kita sadari bahwa kita berada di sebuah pasar yang terbuka, yang artinya adalah konsumen memiliki pilihan, dan ketika konsumen memiliki pilihan, sebenarnya itu adalah baik untuk semuanya, baik untuk pelaku usaha maupun untuk konsumen itu sendiri. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu hal yang penting? Kita harus menyadari bahwa ketika kita berada di suatu platform online, kita harus menyediakan sebuah pembeda. Itu tentu saja menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, kenapa ini akan menjadi suatu hal yang menarik menurut data-data yang ada. Oke, boleh dipaparkan apa saja yang menjadi pembedanya? Ya, tentu saja kalau kita berbicara secara konvensional, banyak sekali limitasi-limitasi yang dapat kita jumpai ketika kita membuat sebuah bisnis secara offline. Nah, hal pertama yang harus kita kerjakan tentu saja adalah kita harus membuat produk kita berbeda terlebih dahulu. Itu penting. Tapi yang kedua adalah kalau misalnya kita tidak bisa menyongsong keberadaan online, maka kita akan tertutup dari akses pasar yang begitu besar. Sehingga itu menjadi tugas kita untuk masuk ke dalam dunia digital, dan kita harus bisa untuk engage dalam aktivasi digital yang bentuknya banyak, tetapi ini yang menarik sih satu hal. Bahwa dulu merasa orang kalau misalnya ingin terlibat dalam aktivasi usaha digital itu merupakan sesuatu hal yang ribet banget gitu loh. Yeah. Mungkin ada paleo juga dari segi perizinan, itu juga sesuatu hal yang ribet. Tetapi seiring perkembangan teknologi kita bersyukur bahwa ini semua sekarang ternyata tidak lagi menjadi sebuah mitos atau sebuah legenda, tapi merupakan sesuatu yang bisa semua orang lakuin dengan mudah. Kalau begitu, dengan tadi disebutkan kita memang harus mengejar, maksudnya apa ya, menyesuaikan diri. Ini kan yang bergabung ada juga para pelaku UMKM yang mungkin belum pernah nih bersentuhan dengan online. Ada mungkin yang baru kenal dengan e-commerce, tapi ada yang masih asing dengan bagaimana sih buat website, mahal nggak ya? Itu kan juga jadi pertanyaan ya. Lalu kemudian bagaimana memonetize sehingga orang itu mengingat websitenya kita gitu. Ya, jadi balik lagi memang betul sekali, banyak sekali stigma bahwa apapun yang berhubungan dengan digital merupakan sesuatu yang advance. Sepertinya saya harus menjadi melek teknologi, sepertinya saya harus bisa programming, baru saya bisa melakukan aktivasi digital. Tetapi sebenarnya mitos-mitos itu dulu benar, memang perlu keahlian-keahlian khusus, tapi sekarang banyak sekali platform yang sangat mudah dioperasikan,
yang menawarkan harga yang sangat kompetitif. Dan kembali lagi, ini adalah produk digital yang menguntungkan semua orang, sehingga semuanya bisa berevolusi. Mungkin kita juga sudah melihat beberapa kasus, seperti di dunia pembayaran, bagaimana sekarang semuanya lebih mudah, bahkan di dunia transportasi yang dulu kita tidak bisa membayangkan bahwa transportasi konvensional akan sesulit sampai saat ini karena digantikan oleh transportasi online. Tetapi ujung-ujungnya perubahan ini membawa keuntungan bagi semuanya, baik untuk ekosistem usaha maupun terutama untuk konsumen. Sehingga kita sebagai pelaku usaha ini wajib banget nih untuk engage secara digital. Oke, kalau dari perspektif Mas Rio sendiri, kalau untuk berdagang, jualan produk-produk UMKM itu lebih simple jualan di e-commerce yang udah ada, ekosistemnya sudah terbentuk, maksudnya mereka kan sudah punya total pengguna aplikasi mereka sendiri udah ada gitu, atau lebih mudah lagi, lebih maksimal lagi kalau kita punya website sendiri. Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sering dihadapin juga, bahwa ada semacam persepsi bahwa ada perbandingan apakah lebih baik kita memanfaatkan platform-platform e-commerce yang sudah ada atau kita membuat website sendiri. Bahkan dengan asumsi membuat website itu sangat mudah, jawabannya sebenarnya adalah kita harus memaksimalkan semua channel yang ada. Karena kalau ketika berbicara kita membuka usaha toko secara fisik, pertimbangan itu betul ada, karena kalau kita mau membuka satu cabang dan kita membuka cabang yang lain, itu akan membutuhkan biaya tambahan, effort tambahan, kita harus merekrut kembali, sehingga biayanya besar. Tapi dalam dunia digital, boundary seperti itu, batasan seperti itu tidak ada. Jadi yang paling tepat adalah kita harus bisa memanfaatkan seluruh e-commerce yang ada, karena mereka pun sudah melakukan effort secara marketing untuk mempromosikan platform mereka, jadi kita harus menaiki ombak tersebut, tetapi di atas itu, kita juga harus melapisi dengan keperlengkapan digital kita sendiri. Dan ini akan menjadi sangat menarik karena akan berhubungan dengan branding, bagaimana orang melihat toko kita, kredibilitas kita, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah mengkombinasikan. Memanfaatkan berbagai macam channel. Kalau kita manfaatkan berbagai macam channel, kalau kita urutkan nih Mas, mana yang lebih urgent kita lakukan terlebih dahulu? Kalau dari konvensional mau pindah ke online nih, apakah memang harus join dulu di e-commerce yang besar, baru kemudian perlahan punya website sendiri, atau mau beriringan, paralel saja? Kalau zaman dulu, ketika pertama kali e-commerce baru tumbuh, itu memang step-nya adalah kita lebih baik bergabung di e-commerce terlebih dahulu, baru kita mempersiapkan platform digital kita sendiri. Tetapi dewasa ini banyak sekali platform yang sangat memudahkan untuk membuat desain untuk sosial media, baik untuk membuat website, sehingga ketika kita bahkan mau menjalankan semuanya secara paralel, effortnya itu bahkan hampir tidak terasa. Jadi bisa kita lakukan secara paralel. Oke, kalau dari website.id sendiri, secara pertumbuhan orang-orang yang akhirnya langganan buka website itu, per tahunnya bisa tumbuh berapa sih, Mas? Ini menjadi gambaran saja sih, bagaimana keinginan para UMKM untuk lebih dalam lagi berjualan di dunia digital. Ya, mungkin sebelum masuk ke pertumbuhan, pertanyaan pertama yang sering banget saya dengerin adalah orang-orang nanya, ini kenapa bisa murah banget? Jadi aku sadar banget bahwa ternyata banyak sekali persepsi orang membuat website itu bukan hanya ribet, tapi itu mahal. Suatu hal yang kalau misalnya kita tidak mempunyai modal yang besar, tidak bisa lakuin. Jadi itu adalah mitos yang harus kita patahkan. Yang kedua adalah karena orang tahu ternyata membuatnya itu murah dan juga mudah, maka pertumbuhannya itu luar biasa sekali. Sebagai gambaran, kita bahkan tanpa melakukan promosi apapun di bulan pertama, kita bisa mendapatkan 200 pengguna, yang memang hanya murni dari mulut ke mulut. Jadi pertumbuhan itu luar biasa sekali ke depannya. Pertumbuhannya akan tetap naik ya ke depan? Betul. Oke, nah Mas Rio, kalau mungkin ini menjadi gambaran juga kepada para pelaku UMKM yang akan mencoba berjualan di digital. Nah, apa sih yang menguntungkan kalau kita jualan di digital dibandingkan dengan konvensional? Ya, tentu saja yang paling kita bisa secara umum adalah akses pasar. Itu yang tidak bisa dibohongin. Pasar. Ketika kita berjualan secara konvensional, kita membuka satu toko di satu daerah tertentu, maka akses kita hanyalah orang-orang di daerah tersebut. Atau paling mentok mungkin hanya di kota tersebut saja. Tidak mungkin kan kita mau membeli barang, kita posisinya di Jakarta, lalu kita harus sampai ke Surabaya hanya itu membeli barang tersebut. Itu pada zaman dulu. Jadi yang pertama adalah di kita, batasan seperti itu tidak ada lagi. Yang kedua adalah kita bisa menurunkan cost jauh lebih baik. Jadi ketika kita membuka toko secara konvensional, cara kita melakukan pricing atau penetapan harga itu harus melibatkan seluruh aspek cost, baik dari listrik misalnya, tenaga kerja maupun sewa tempat. Sehingga akhirnya harga jual kita lebih tinggi
dan buat konsumen ini lebih memberatkan. Sedangkan di digital itu semua bisa dipotong, katakanlah kita bisa mendapat barang ini langsung dari supplier, maka kita bisa mendapatkan margin yang tetap, tapi harga jual ke konsumennya tetap kompetitif. Aku rasa sih itu dua hal yang paling utama, terutama dari segi cash flow, tetapi yang paling penting lagi adalah semua entrepreneur itu harus sadar bahwa time management itu juga sangat penting. Ketika kita berada di dunia offline, time management ini menjadi sangat terbatas. Apalagi buat teman-teman yang baru merintis, pasti harus diawasin sendiri. Melayani konsumennya, pembukuannya. Maka kadang-kadang time management kita, baik untuk diri kita maupun untuk usaha kita, menjadi sangat-sangat berkurang. Ujung-ujungnya apa? Produktivitas kita berkurang, kita tidak bisa lagi berpikir cara mengembangkan bisnis kita. Yang kita pikirin tiap hari adalah saya harus bangun jam segini, saya harus melayani konsumen, malam saya harus selesai pembukuan. Akhirnya itu menjadi sebuah cycle yang tidak ada habisnya. Dan ini menurut saya adalah kesempatan besar kalau kita bisa engage di digital, kita bisa lebih memanfaatkan waktu dan mengembangkan potensi kita sebagai usaha. Itu dari sisi kedisiplinan begitu. Tapi Mas Rio, kita menembus jarak, menembus waktu dengan online. Tapi kan begini, saingan kita juga banyak tuh. Makin ke sini orang yang punya website makin kreatif gitu. Gimana supaya orang notice sama websitenya kita, notice sama jualannya kita. Apa yang harus dipersiapkan para UMKM agar barangnya, produknya dilirik? Ya, betul. Sebenarnya kita harus bersyukur terlebih dahulu bahwa kadang-kadang kita tuh lupa bahwa kita tinggal di sebuah negara yang dengan populasi yang sangat besar. Kita mempunyai 260 sampai 270 juta penduduk. Itu adalah sebuah pasar yang sangat besar, yang bahkan negara-negara lain sangat iri. Kita lihat banyak sekali kasus perusahaan-perusahaan dari Singapura, itu ketika mereka mendirikan sebuah usaha, mereka sangat ingin masuk ke Indonesia, karena pasarnya begitu besar. Jadi itu dulu nih pertama yang harus kita ingat, kita memiliki pasar yang sangat besar. Yang kedua adalah tentu saja, untuk memaksimalkan semua hal tersebut, kita harus mengerti tools-tools apa yang kita punya secara digital. Nah, tools-tools ini memang berbeda dari antara satu platform ke yang lainnya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita berjualannya via Instagram, maka kita bisa memanfaatkan beberapa tools dari Instagram seperti memboost posting kita secara berbayar dengan budget yang bisa kita penuhin, yang bisa dilakukan juga dengan efisien, maupun kita melakukan endorse atau kita melakukan giveaway. Ini semua kan adalah strategi-strategi. Begitu juga dengan ketika kita memiliki sebuah website, kita juga bisa memiliki beberapa tools supaya bagaimana caranya, terutama kalau menurut aku sebuah website itu yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa ditemukan. Dan memang sekarang semuanya adalah serba Google. Memang search engine-nya semua orang pasti memakai Google, itu adalah situs nomor 1 yang paling banyak dikunjungin di Indonesia saat ini, sehingga penting bagi kita mengerti bagaimana mekanisme Google bekerja. Nah, ini yang juga dulu mungkin 5-10 tahun ke belakang, kalau kesannya nggak ngerti, ini tuh kesannya SEO tuh kayaknya ribet banget gitu loh. Nah, tetapi sekarang sebenarnya gampang banget dengan tools-tools yang sudah ada, cukup sesimpel katakanlah kita menulis artikel setiap hari, itu sudah dibaca oleh Google sebagai sebuah effort, sehingga dalam waktu 1, 2, sampai 3 bulan, website kita rankingnya bisa naik, sehingga ketika orang mengetik keyword tertentu, usaha kita bisa ditemukan. Dan dari situlah kita akan mendapatkan pelanggan, dan akan mendapatkan omset tambahan. Oke, Google Tools, nggak semua juga akrab, Mas. Gimana untuk mengedukasi teman-teman yang sekarang saya yakin banyak pelaku UMKM setelah mendengar penjelasan Mas Rio, sudah mulai tertarik. Dan secara teknis pasti gimana supaya jualan mereka dilihat sama orang, supaya orang lebih memilih ke websitenya dia ketimbang produk orang lain gitu kan. Apa yang harus diakrabkan gitu? Kenalan sama yang mana dulu nih untuk Google Tools-nya? Ya, jadi sebenarnya kalau aku sama timku juga selalu berbicara, fitur apapun yang kita perkenalkan itu harus selalu emak-emak friendly. Yang artinya adalah kita tidak boleh mengenalkan sebuah fitur yang bahkan emak-emak pun tidak bisa pakai. Jadi semua orang harus bisa memakai. Nah, tools-nya itu apa aja sih sebenarnya? Jadi sebenarnya secara teknis, bahasanya itu adalah SEO, Search Engine Optimization. Itu adalah bahasa teknisnya. Nah, SEO ini kalau kita jabarkan secara teknis, kita ngomongnya ribet dulu nih, zaman dulu. Jadi, kenapa ini dibilang ribet? Karena SEO itu supaya sebuah situs bisa rankingnya bisa lebih naik, itu Google memiliki algoritma yang namanya ranking system. Ranking system itu terkait dengan backlink. Nah, kalau aku jelasin kayak begitu kan semua orang langsung, apa tuh ranking system, apa tuh backlink? Tapi sederhananya seperti ini. Google itu akan melihat, misalnya contoh kita mempunyai sebuah toko online namanya tokobayi.com nih. Kita baru buat sebuah website tokobayi.com, kita menjual perlengkapan bayi. Apapun itu, baik baju, baik botol susu, dan segala macamnya. Nah, Google akan melihat berapa banyak website lain selain tokobayi.com yang meliput tentang tokobayi.com, yang memiliki link tokobayi.com.
Makanya tadi ketika Mbak Ilona di awal bilang bahwa ada kredit iklan, pasang iklan, ini sangat berguna banget. Karena ketika misalnya contoh tokobayi.com ini diliput di salah satu di artikel Kompas, ada link tokobayi.com, itu sudah menjadi nilai plus nih untuk Google. Itu akan mendongkrak rankingnya naik. Jadi sebenarnya sesimpel adalah bagaimana caranya website saya ini nih, tokobayi.com ini, sebanyak mungkin disebut oleh website-website lain. Sesimpel itu sebenarnya aturannya. Dengan banyaknya hal yang harus dipelajari, sebenarnya bisa lebih gampang kalau ketemu sama bidangnya gitu. Misalnya di website.id, tadi katanya murah, semurah apa sih, Mas? Jadi kalau kita memang banyak orang yang kaget juga, harga kita itu dimulai dari 45.000 sampai 90.000 per bulan. Jadi ini ramah banget di kantong UMKM memang. Sudah Dan dapat memang semuanya. UMKM ya mayoritasnya? Mayoritas memang UMKM untuk saat ini. 90% klien kita adalah UMKM yang membuat toko online dan juga company profile. Oke. Nah, Mas, kalau dari segi desain, sebenarnya kalau kita lihat kacamatanya para netizen, itu sukanya yang kayak apa sih? Ya, jadi ini penting banget, terutama buat teman-teman UMKM. Jadi visual itu adalah hal yang paling utama. Kita bukan cuma lihat ini dari segi bisnis toko online. Kalau kita lihat sekarang tren daripada Korean pop culture yang sekarang lagi nge-booming banget, padahal kita tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, itu adalah karena memang visualnya itu sangat berbicara kepada kita. Dan kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang universal. Dan apa yang universal itu adalah visual. Jadi ketika kita ditanya, sebenarnya tidak ada pakem khusus visual seperti apa yang orang suka, tetapi sebagai contoh kita di website.id menyediakan fitur-fitur desain yang up to date, sehingga itu kita bermain dengan warna, sehingga akhirnya orang tuh ketika ngelihat senang aja ngelihatnya. Nah, tetapi untuk teman-teman UMKM ada satu hal banget yang perlu diperhatikan, yaitu adalah foto produk. Karena ini akan menjadi pembeda sekali. Nah, ini juga merupakan mitos, harus punya kamera mahal, harus sewa studio, segala macam. Kita bisa banyak banget dapetin tips dari YouTube, dari manapun, dari artikel-artikel berita. Gimana sih caranya dengan kamar kita seadanya, lampu kita seadanya, kamera HP kita seadanya, kita membuat foto yang lebih baik. Ini menjadi sangat penting juga. Apalagi sebenarnya ada banyak fitur-fitur edit begitu. Nah, itu boleh nggak sih, Mas, sebenarnya mungkin itu mempercantik foto ya, tapi kadang bisa mengecewakan konsumen juga kalau misalnya barang yang datang kok ini warnanya nggak sama ya sama yang saya lihat di online gitu. Gimana? Itu lebih riskan atau gimana? Sebenarnya kalau yang saya lihat secara secara realitas produknya mungkin itu tidak menjadi terlalu masalah. Tetapi yang saya benar-benar tertarik sebenarnya adalah kalau kita lihat tren, terutama dari brand-brand besar, katakanlah brand fashion besar sudah mulai banyak yang menutup gerainya. Bahkan sebelum pandemi juga trennya sudah mulai menurun dan dimulai digantikan oleh pengusaha fashion online yang banyak sekali jumlahnya. Itu karena satu, kalau saya lihat pembedanya adalah dari segi packaging. Jadi ketika kita menerima barangnya, kalau kita beli dari mall, kita hanya dapat kantong plastik satu dengan merek itu saja. Tetapi kalau misalnya kita beli dari sebuah toko online, walaupun hanya sebuah kaos sederhana, packaging-nya itu kesannya kayak kita diperhatikan banget. Lalu ada kartu greetings, ini hal-hal kecil yang merupakan gimmick-gimmick yang gampang sekali dibuat, tapi akan memberi impact yang luar biasa. Kita bilang ke konsumen kita, halo, namanya siapa kita sebutkan, terima kasih telah berbelanja di toko kami tunggu lagi kedatangan berikutnya, dan segala macam. Dan itu akan menjadi pembeda yang sangat luar biasa. Lomba-lomba kreatif lah gitu ya, mulai dari pemasarannya, packagingnya juga pas sampai di tangan konsumen harus memuaskan. Betul. Mas, apa sih mungkin kendala yang biasanya dihadapi oleh para pelaku usaha yang menggunakan website? Ya, jadi secara konvensional kalau kita zaman dulu nih, kita berbicara, permasalahan utamanya adalah website-nya tidak di-maintain. Jadi awal-awal mereka excited untuk membuat sebuah website, tetapi karena memang pengoperasiannya susah, mereka itu jadinya tidak bisa memaintain. Karena kalau mereka dulu mau maintain, masuk ke dashboard-nya ribet. Ini pencet apa nih buat ganti foto? Kalau misalnya di halaman utama sih mau ganti layout-nya begini, pencet apa nih? Langsung bingung, langsung nggak diurus. Lalu mereka diribetin lagi dengan hal-hal teknis. Misalnya ada istilah perpanjangan domain dan hosting. Itu kalau kita ngomong ke emak-emak, mereka langsung bingung. Apa itu domain, apa itu hosting. Jadi permasalahannya lebih ke arah mereka mau punya website, suka punya website, tetapi akhirnya terhalang karena itu tuh ribet dan susah dioperasikan. Akhirnya mereka menjadi tidak aktif di situ. Sehingga mereka lebih aktif di Instagram, katakanlah. Karena Instagram sangat simpel ya. Kita ambil sebuah foto, kita posting, kita kasih caption, ini harganya segini, kalau mau beli, hubungin via WA. Gitu loh. Jadi penting buat kita membuat sebuah website ini harus mudah juga, segampang memposting di Instagram.
segampang memposting di Instagram. Nah, ngomong-ngomong soal Instagram, SNS gitu kan, banyak juga yang tadi kita singgung lebih memilih jualan di Instagram, media sosial yang lainnya begitu. Masalahnya adalah kalau kita perhatiin nih, ada penjual yang sukses nge-grab market medsos, tapi ada penjual yang paling teman-temannya aja itu pun dipaksa untuk fallback gitu kan. Gimana supaya supaya jualannya kita di media sosial kayak Instagram itu bisa dinotis sama masyarakat ya, netizennya dunia maya? Ya, balik lagi, ini pertanyaan yang sangat menarik. Menurut kita pribadi nih ya, ini yang sangat menarik. Pertama, kita tidak boleh ragu dengan produk kita. Kita tidak boleh kecil hati, misalnya kalau yang kita jual hanyalah kaos polos, katakanlah. Jualan saya kan cuma kaos polos, mungkin gara-gara jualan saya cuma kaos polos, orang jadi nggak tertarik. Kan yang jualan kaos polos mungkin ada ratusan ribuan orang yang di luar sana. Pertama, itu tidak boleh kita tanamkan. Karena, balik lagi, kita ada di industri, di pasar yang sangat besar penduduknya. Apapun yang kita jual, itu pasti akan laku. Itu harus kita tanamin pertama. Kedua adalah, kalau kita mau berefektif di sosial media, hal yang pertama harus dibagusin adalah fotografinya. Jangan hanya katakanlah kita punya satu kaos, kita gantung di background tembok yang polos saja, tanpa menggunakan filter editing apapun, itu jangan dilakuin. Kalaupun kita harus berhadapan dengan background yang sederhana, kita memanfaatkan fitur edit Instagram supaya membuat itu lebih colorful. Jadi colorful itu penting, karena orang akan ngelihat feeds-nya di situ. Ketiga adalah estetik itu sangat penting. Lalu ketiga, kita harus menyesuaikan promosi yang sesuai dengan budget kita. Tentu saja nggak semua orang mampu untuk melakukan endorse, contoh, katakanlah. Karena memang endorse mungkin ada juga yang tidak terjangkau. Tetapi kita jangan hanya berpikir bahwa metodenya itu hanya untuk endorse saja. Kita bisa melakukan banyak sekali metode giveaway yang bisa kita mulai dari teman-teman terdekat kita. Sesimpel kita membuat giveaway kaos misalnya, pasti kita bisa lakuin. Kita ajak teman-teman kita untuk ikut komen dan ikut tag teman-teman mereka untuk mendapatkan kaos secara cuma-cuma, katakanlah seperti itu. Nah, dari situ kita akan bisa berkembang followers kita secara organik. Jadi kuncinya adalah ketika followers bertumbuh, maka otomatis pasti penjualan akan datang. Itu semua pasti adalah angka statistik. Itu pasti akan terjadi. Oke, Mas, ngomong-ngomong soal bayar influencer misalnya kan nggak sanggup, banyak yang mahal gitu, belum tentu juga efektif. Kadang kan begitu ya, dia punya followers tinggi, tapi ternyata engagement-nya dia nggak sebesar followers-nya dia gitu. Nah, kalau di Instagram itu kan ada link untuk mempromosikan laman kita ya secara gratis. Nah, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur gratis ini supaya maksimal? Ya, jadi betul sekali, kalau kita ngomong di Instagram saja, itu ada dua metode, tadi seperti sudah disampaikan oleh Mbak Ilona. Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan konvensional endorsement, tapi kita juga memanfaatkan fitur-fitur yang memang ada di Instagram. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di Instagram? Jadi pertama, kita harus tahu sekarang, ini update baru banget nih, mungkin ini baru sekitar 2 minggu, kalau yang udah update Instagram, mungkin udah pada tahu, kalau dulu di menu utama kita, kalau notifikasi ada yang follow kita, itu ada di kanan bawah, berlogo hati. Sekarang logo itu sudah pindah, jadi di homepage. Itu logo icon itu sekarang sudah diganti oleh yang namanya Instagram Shop. Nah, ini penting banget nih buat pelaku UMKM nih, yang mau engage di dalam dunia digital, dalam dunia online, harus ngerti gimana caranya kita bisa terhubung dengan Instagram Shop. Karena kita harus bisa membaca, oh Instagram lagi nge-boost banget nih fitur Instagram Shop. Jadi, kita harus juga bisa mempunyai sebuah Instagram Shop. Itu gratis. Tinggal kita baca panduannya sedikit, kita langsung bisa integrasikan dengan website. Nah, yang menarik adalah bahkan di Instagram Shop, setiap produk yang di-post itu ada tag khusus, tag harga misalnya. Dan ketika kita mau membeli, itu selalu diarahin untuk visit website. Jadi bahkan sekarang Instagram pun sudah mulai mengarahkan orang-orang memiliki website. Jadi kita nggak boleh ketinggalan banget nih. Nggak boleh cuma hanya ada di C2C marketplace, tapi kita harus juga ada memiliki sebuah website. Tapi hal menarik yang kedua yang pengen aku bahas juga adalah banyak orang masih menganggap kalaupun kita mau melakukan endorse, itu harus sesuatu yang mahal banget. Padahal yang kita tidak tahu adalah banyak sekali influencer-influencer juga yang memang membuka pintu untuk kerjasama. Nah, jadi kita harus juga tidak boleh memiliki mindset yang sempit, oh kalau mau endorse harus berbayar. Tidak ada salahnya kita bertanya, kita mengetuk pintu, kita menjelaskan branding kita, seperti apa, tujuan produk kita seperti apa, sehingga mungkin bisa melahirkan kolaborasi-kolaborasi dengan para influencer, yang akhirnya juga bisa mendatangkan traffic untuk sosial media kita. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa trennya ke depan yang berjualan di media sosial harus menyesuaikan diri, tidak hanya jualan di medsosnya aja, tapi harus punya website karena sistemnya sudah terintegrasi. Itu yang akan terjadi di masa depan ya, Mas Tio? Betul sekali. Dan ini ada satu hal yang menarik karena ketika kita berbicara mengenai prediksi masa depan,
kita selalu sudah belajar bahwa itu akan tergantung forecast data. Jadi kita tidak berbicara, kita tidak seperti cenayang, oh kira-kira bakal seperti ini, tetapi kita selalu punya data pasti. Data pasti seperti apa sih? Untungnya kita tinggal di Indonesia yang memang sudah memiliki tren yang memang boleh dibilang cukup akurat. Saya mengambil contoh. Pasar Indonesia itu selalu orang bilang mengikuti pasar negara maju seperti Amerika Serikat, cuman bedanya kita mungkin agak sedikit 5-10 tahun tertinggal. Sebagai contoh, di tahun 1990-an itu Amazon lahir, dan di situ orang mulai belajar bertransaksi online di Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an. Jadi proses mereka 10 tahun, akhirnya mulai orang Amerika terbiasa dengan yang namanya e-commerce di situ. Di Indonesia, kita tahu C2C marketplace juga lahir sekitar 10 tahun yang lalu kurang lebih. Dan di situ orang masih belum familiar, apa itu jualan online, masih ngeri ya kan kalau untuk beli online. Tetapi akhirnya seiring waktu, semua orang mulai belanja online, tapi bukan hanya belanja online, orang-orang pun menggunakan fitur pembayaran online sekarang, yang juga merupakan refleksi dari apa yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, sekarang tren yang kita lihat adalah 70% pada saat ini, nih, pada hari ini di tahun 2020, 70% dari seluruh bisnis di Amerika itu memiliki website sendiri. Ini kita berbicara bisnis apapun, bukan hanya untuk online shop, tapi bisa aja hanya untuk jasa, misalnya jasa memperbaiki genteng. Mereka semua memiliki website, 70%. Sehingga kita bisa menyadari dari data tersebut, dalam beberapa tahun ke depan, kita pasti akan menuju ke era tersebut juga. Sebenarnya di tengah pandemi ini ada satu yang diuntungkan, bisnis nggak satu sih, ada beberapa, tapi salah satunya adalah bisnis e-commerce ataupun segala sesuatu yang berbau digital. Karena habitnya orang udah kebentuk ya, yang sebelumnya memang suka lihat online tapi belum terbiasa belanja online ketika ada pandemi, mager, nggak mau keluar, takut, misalnya akhirnya belanja dari online begitu. Habitnya sudah ada dan harusnya ini bisa dimanfaatkan ya oleh para pelaku UMKM karena marketnya nggak lagi perlu dicari, udah ada, tinggal disediakan ruangnya aja gitu ya. Betul sekali. Dan juga bukan hanya itu sih, bukan hanya platform e-commerce saja, tetapi banyak sekali orang-orang mengira beberapa produk itu sangat terdampak oleh pandemi. Sebagai contoh, produk kecantikan. Bagi wanita-wanita mungkin terbiasa dulu membeli make up, terus mulai ada ketakutan karena orang mulai di rumah, maka produk make up tidak akan laku. Awalnya terjadi seperti itu, tetapi trennya adalah apa? Semua orang melakukan Zoom meeting, dan tidak ada yang mau tidak make up kalau di depan Zoom meeting. Sehingga akhirnya orang tetap membeli produk make up, memang jadinya tidak membeli secara fisik, membelinya secara online. Tapi intinya adalah dari situ bisa kita pelajarin, kita tidak boleh skeptis, oh industri ini sepertinya mati, industri ini seperti tidak bisa jalan. Tidak ada kata-kata seperti itu. Industri kita semuanya tetap bisa berjalan. Dan dibantu dari digital. Betul, itu adalah tools utamanya untuk engage secara digital. Kalau berkaca ke zamannya Bezos gitu ya, dulu belum ramai, habitnya belum terbentuk, tapi akhirnya sekarang makin besar, dan makin besar, akhirnya mengikutlah banyak e-commerce baru tumbuh, termasuk di Indonesia kita nggak usah sebut merek, tapi udah masuk unicorn dan banyak sekali investasi asing yang masuk untuk menanamkan investasinya di platform tersebut. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau memang tadi Mas Rio mengatakan ada baiknya kita paralel ya, jualan di e-commerce iya, punya website iya. Tapi kalau kita detailkan lagi, perbedaannya dalam segi menggrab market, ya, menarik pasar, atau dari sisi apa ya lebih akrab untuk para netizen itu yang mana? Pembeda antara e-commerce dengan website. Ya, kalau kita boleh rangkum, ada beberapa mungkin 2 nilai plus dan minus dari kalau kita memilih untuk berjualan di e-commerce maupun ketika kita memilih untuk membuat katakanlah website kita sendiri. Jadi hal yang paling pertama adalah di e-commerce plusnya adalah sudah ada basis pasar. Kita tahu perusahaan-perusahaan e-commerce yang sudah mencapai unicorn atau decacorn memiliki budget marketing yang sangat besar, sehingga mereka juga memang akan terus secara konstan mendatangkan traffic ke platform mereka. Itu satu tuh. Jadi di situ trafficnya ada. Tetapi di sisi lain kita harus sadar juga bahwa pertumbuhan jumlah merchant atau jumlah UMKM yang berjualan di toko online itu juga seiring waktu meningkat. Sehingga beberapa waktu ke belakang ini sudah mulai kelihatan ada studinya bahwa pelaku UMKM yang baru memasuki platform-platform e-commerce ini, mereka akan mengalami kesulitan untuk bersaing. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggrab traffic tersebut. Yang akhirnya ujung-ujungnya mereka harus meng-spend biaya iklan. Nah, ini menjadi sangat penting nih. Biaya iklan mereka harus terus melakukan biaya iklan, kadang-kadang bahkan lebih besar biayanya daripada pendapatannya, sehingga ini menjadi tidak efisien.
Yang harus kita ingat adalah iklan itu harus dianggap sebagai suatu hal yang suplementif. Jadi iklan itu kita lakuin untuk mendongkrak penjualan kita. Tapi kita tidak boleh bergantung hanya kepada iklan itu saja. Kalau kita ada promo, kita boleh beriklan. Kalau kita ada produk baru, kita boleh beriklan. Tapi jangan sampai kalau kita nggak berikan, produk kita nggak kejual sama sekali. Nah, itu adalah mungkin nilai minusnya. Yang kedua adalah ketika kita berjualan di situs marketplace yang ada, maka walaupun ada fitur dekor toko dan segala macam, kita lihat tidak ada pembedanya antara satu toko dengan toko yang lainnya. Dan bahkan ini bukan hanya karena, kita kan karena memang member biasa aja. Bahkan untuk brand-brand resmi yang terdaftar, juga toko mereka terlihat seperti biasa saja. Yang berbeda jauh banget dengan ketika kita ke website mereka. Sehingga nilai kedua, nilai minusnya adalah toko kita menjadi tidak ada pembeda antara satu toko dengan yang lainnya. Oke, nah Mas Astrio, kalau tidak salah sudah mempersiapkan presentasi. Boleh nih dipresentasiin? Boleh, terima kasih banyak. Nah, jadi aku sharing hanya beberapa hal singkat saja mengenai beberapa jurus. Jadi aku membagi ini menjadi 3 kategori, yaitu online, website, dan juga SEO. Aku sebut ini adalah 3 jurus membuat masa sulit menjadi kesempatan emas. Jadi ini harusnya di saat ini kita pengen sama-sama belajar bahwa di masa sulit seperti ini bukanlah masa sulit sebenarnya, tapi justru adalah kesempatan emas. Justru kalau kita berkaca, banyak sekali perusahaan-perusahaan berkelas dunia yang lahir di masa krisis. Nggak usah jauh-jauh. Kita berbicara di tahun 2008-2009, ketika ada krisis house bubble di Amerika Serikat yang begitu hebat, lahirlah WhatsApp. Lahirlah di situ Airbnb. Di saat krisis justru adalah usaha-usaha adalah saat yang tepat untuk dilahirkan. Kenapa? Karena di saat krisis itu biasa terjadi regenerasi. Di sini adalah kesempatan besar untuk pelaku, terutama teman-teman UMKM, gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam industri bisnis. Ini menjadi sangat penting. Andy Grove, mantan CEO-nya Intel, pernah berbicara bahwa intinya membedakan adalah perusahaan yang buruk itu akan hancur oleh krisis, perusahaan yang baik itu bisa bertahan, tapi perusahaan yang hebat itu akan justru semakin diperkuat dengan krisis. Jadi ini yang hari ini kita membahas. Mungkin bisa ke next slide. Kita membahas topik pertama dulu nih, online. Next slide, kita akan membahas beberapa data. Jadi ini data ini, mungkin bisa di next slide yang ada angkanya. Data ini menjadi sangat penting, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM. Balik lagi ya, kita selalu melakukan semuanya harus berdasarkan oleh data. Ada persepsi bahwa data itu merupakan suatu hal yang sulit, suatu hal yang mahal. Pada zaman dulu memang seperti itu, tapi kita harus sadarin bahkan perusahaan besar pun tidak mereka cap-cip-cup ketika mereka katakanlah mau mengeluarkan sebuah produk baru nih. Misalnya mereka mau mengeluarkan produk mie instan yang ala-ala Korea, yang seperti sekarang lagi ngetren. Mereka itu tidak hanya cap-cip-cup, kayaknya Korea lagi ngetren, kita bikin deh produk mie instan yang seperti Korea-Korea. Itu tidak seperti itu. Mereka melakukan riset pasar yang memang kalau menurut skala mereka itu sophisticated, sangat-sangat dalam, sehingga baru mereka melahirkan sebuah produk. Tetapi bukan berarti kita UMKM tidak bisa juga menganalisa data. Banyak sekali data yang bisa kita cari, yang bisa kita Google, dan kita bisa melihat tren-tren ini bagaimana potensi dengan hanya melihat data-data yang sederhana seperti ini. 1, kita memiliki 175 juta penduduk Indonesia yang terhubung internet dari 270 juta penduduk. Memang untuk saat ini mayoritas adalah pengguna sosial media, baik itu Instagram dan yang lain-lainnya. Tetapi lebih dari setengah, kurang lebih, sudah menggunakan internet untuk aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini bisa berarti mereka berbelanja secara online, bisa juga mereka mencari informasi tentang usaha-usaha di sekitar mereka. Misalnya ketika motor kita rusak nih, terus kita mau mencari bengkel, kita akan melakukan pencarian bengkel motor di daerah A misalnya. Sehingga trennya sudah seperti ini. Nah, jadi seperti yang tadi kita udah bahas juga, melihat data ini digabungkan juga dengan beberapa prediksi bahwa pasar kita akan mengikuti tren pasar-pasar negara maju, kita sudah harus mempersiapkan diri. Ketika di negara maju 70% usaha sudah memiliki sebuah website, maka kita yakin Indonesia juga akan bergerak ke situ. Kita sudah harus mulai menabung juga, kita sudah harus mulai gerak cepat, kita juga harus bisa membuat website kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, next slide, kita akan ngebahas tentang apa sih keuntungan yang kita bisa lakuin ketika kita berjualan online, ya, ketika kita melakukan aktivitas online. Tentu saja ada 3 hal utama yang tadinya tidak bisa kita lakuin nih. Kita bukan hanya bisa berjualan, tapi kita juga bisa memanfaatkan media promosi, kita juga bisa berinteraksi dengan konsumen kita, yang tadinya mungkin banyak dari hal ini tidak bisa kita lakuin. 1, dengan budget yang seadanya. Dengan digital kita bisa melakukannya dengan budget yang seadanya. Kedua adalah tidak ada lagi batasan.
kalau misalnya orang mau tanya-tanya tentang produk kita, kalau kita hanya punya satu toko di satu daerah, maka ya konsumen kita akan terbatas interaksinya. Tapi dengan digital, kita bisa chat dengan siapapun, menjadi pasar ini menjadi hal yang terbuka. Next, kita bahas yang lebih spesifik nih. Jadi apa sih sebenarnya keuntungan? Kalau kita lihat sebenarnya walaupun banyak, ada 4 hal utama dari segi pengusaha. Pertama adalah modal yang rendah. Jadi dulu kita mau buka satu toko aja harus pikirin sewanya berapa, lalu harus direnovasi, lalu harus beli akriliknya untuk display produk segala macam, udah harus hitung-hitungannya banyak nih. Kalau sekarang semuanya serba terjangkau, bahkan kadang-kadang ada yang gratis juga, kalaupun berbayar semuanya murah, itu pertama. Kedua adalah kemudahan untuk ekspansi. Nah, ekspansi ini dalam arti seperti ini. Contoh kita membuka toko baju deh, hal yang sederhana. Kita memiliki toko misalnya seluas 3 kali 3 meter. Lokasinya terbatas. Berarti jumlah produk yang bisa kita tampilkan di toko kita yang seluas 3 kali 3 meter itu terbatas juga. Kalau kita mau menambah koleksi kita dari 10 model menjadi 20 model, tentu saja tidak bisa kita lakuin kalau kita berbicara di toko fisik. Tetapi di online, mau dari 10 ke 20, 20 ke 30, dan seterusnya, ini menjadi sangat mudah karena tidak lagi limitasi. Jadi kita sebagai pengusaha tidak usah pusing, yang penting kita berkreasi. Ketiga adalah fleksibilitas waktu, baik dari segi waktu pembelian, maupun juga dari segi kita pengaturan waktunya. Dari segi pembelian gimana sih? Kan memang kalau kita berkaca pada pasar-pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, waktu belanja itu adalah mungkin dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tetapi yang harus kita sadar ketika kita di online, orang mau belanja jam 2 subuh, waktu kita sedang tertidur pun tetap bisa dilakuin semuanya. Jadi kita bisa menggrab pasar-pasar yang tadinya tidak bisa kita grab dengan toko-toko konvensional. Kedua adalah fleksibilitas waktu sebagai kita sebagai pemilik UMKM. Kalau kita menjualan makanan, kita menjaga sebuah toko, maka kalau toko kita buka 12 jam, kita harus nongkrong di toko tersebut selama 12 jam, walaupun nggak ada orang yang membeli. Jadi waktu kita terbatas. Sedangkan kalau di online, kita bisa menerapkan waktu, saya akan cek order saya setiap 3 jam atau setiap 6 jam, di situ saya rekap sekaligus. Jadinya efeknya apa? Kita lebih produktif. Yang terakhir adalah laporan secara otomatis. Pembukuan ini banyak sekali menyita waktu penting, kita harus melakukan pembukuan karena kita harus tahu yang paling penting adalah apakah tidak boleh sampai lebih besar pasak daripada tiang. Tetapi ketika kita melakukan itu manual, itu menjadi effort yang sangat memakan waktu. Nah, ada baiknya kalau kita bisa menggunakan digital, semuanya bisa menjadi otomatis. Jadi kita tinggal terima beres aja. Nah, next. Kita mau ngebahas sedikit tentang website nih. Di sini aku cuma mau kasih perbandingan, kita bisa lihat langsung next ke beberapa slide. Satu, kita lihat ada satu gambar di next slide-nya. Nah, aku pengen teman-teman UMKM ngelihat toko HP ini, lalu kita ke next slide-nya. Kita berbandingin dengan toko HP yang ini. Kita lihat dua hal ini ya. Lalu next slide-nya juga, kita lihat ini adalah katakanlah sebuah toko HP di suatu situs marketplace. Next-nya, oleh satu brand, mereka memiliki sebuah website sendiri. Nah, mungkin kita bisa next, sembari saya jelasin. Perbedaannya adalah ketika tadinya kita mau membuka toko fisik. Perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua adalah tentu saja biaya. Kita membuka toko, mungkin kalau membuka counter HP sederhana, kita bisa modal mungkin beberapa juta, belasan juta kita bisa sediakan. Tapi kalau membuka toko HP yang bagus, itu bisa ratusan juta sampai miliaran. Itu adalah ketika kita berbicara konteks fisik. Belum lagi itu hanya satu area. Kalau kita mau berekspansi, itu harus berarti biayanya tinggal dikali. Dengan digital, kita bisa membuat perbedaan antara toko yang tadi kelihatannya biasa saja menjadi toko yang keren banget sesuai dengan apa yang kita mau, itu dengan biaya yang sangat murah. Sehingga pertanyaannya adalah, ketika ini semua bisa kita lakuin, dan dengan harga yang terjangkau, dan dengan mudah, masa sih kita tidak mau melakukan hal ini? Ketika tidak ada batasan-batasan seperti ini, masa sih kita mau melewatkan kesempatan emas seperti ini? Tidak bisa kita pungkiri, orang pasti akan lebih senang berbelanja di sebuah website sendiri oleh pelaku UMKM, di mana tampilannya menarik, di mana mereka lebih senang aja berada di situ. Sama seperti kita membeli barang, kita mungkin akan lebih senang membeli barang tertentu di tempat-tempat tertentu, hanya karena mungkin suasananya lebih enak. Padahal barangnya sama saja ya, tapi suasananya lebih enak, katakanlah, atau udaranya lebih sejuk, atau lebih banyak pepohonannya, kita jadi lebih suka. Sama persis, karena manusia, konsumen, itu adalah makhluk visual. Jadi kita harus penting sekali sadarin betapa pentingnya visual di dewasa ini. Gitu. Nah, terakhir adalah, aku mau ngebahas sedikit tentang yang namanya SEO, tapi sama sekali nggak ribet. Jadi, SEO ini adalah, tadi kita udah bahas sedikit gimana caranya supaya
website kita nih, kalau misalnya dicari di Google, itu rankingnya bisa tinggi. Minimal ada di halaman pertama, jangan nyampe tenggelam di bawah-bawah. Nah, jadi buat yang teman-teman nggak tahu, kita bisa next slide. Ini adalah contoh hasil pencarian di Google, di mana tentu saja ada yang rankingnya paling atas, ada yang di bawah-bawah juga. Nah, teman-teman pasti pengen dong gimana caranya ketika misalnya teman-teman jualan sepatu, katakanlah, toko sepatu. Ketika orang men-search sepatu lari, katakanlah, gimana caranya toko teman-teman ini bisa ditemukan di halaman pertama Google, jangan nyampe kebanting sama kompetitornya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas, caranya itu cuma satu, yaitu di next slide bisa kita lihat, itu adalah namanya backlink. Nah, sebelum ini kita harus sadari dulu betapa pentingnya sih memiliki sebuah SEO. Karena Google itu di Indonesia itu 1,6 miliar kali dikunjungin oleh penduduk Indonesia, hanya di Indonesia saja. Dan hampir setengah dari seluruh pencarian di Google itu adalah aktivitas ekonomi. Membeli barang, mencari bengkel, mencari jasa, memperbaiki genteng bocor, ini adalah trennya ke arah situ. Jadi penting sekali kita untuk memiliki SEO. Nah, tetapi nggak usah khawatir, di next slide, SEO itu tidak seserem yang kita pikirkan. Karena awalnya harus nanamin backlink, istilah-istilah teknis yang ngedengerin aja kita udah nggak ngerti deh. Jadi ini sederhana seperti ini. Ada satu tips yang sangat umum, sangat mudah dilakuin, tapi memang harus gigih, tapi banyak orang nggak tahu dan tidak melakukannya. Yaitu adalah kita menulis artikel setiap hari. Jadi kalau kita memiliki sebuah website, biasakan setiap hari kita menulis artikel di situ. Kalau contoh di website.id ada fitur blog, itu yang kita encourage banget orang-orang untuk pakai. Contoh, saya misalnya menjual perlengkapan toko bayi. Maka artikel yang saya tulis itu tidak harus secara khusus toko bayi saya menjual dot, segala macam, popok, susu, tidak harus seperti itu. Tapi kita bisa menulis sebuah artikel tips misalnya. Tips buat ibu-ibu untuk tetap selalu dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan anak-anaknya walaupun sedang bekerja. Kita menulis artikel-artikel seperti itu setiap hari, maka pelan-pelan itu akan terbantu untuk menaikkan ranking Google kita. Yang kedua adalah, kalau kita bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman kita, atau mungkin tadi ada mungkin juga kredit iklan dari pasangiklan.com, itu harus dimanfaatin banget. Kita misalnya kenal teman kita yang blogger, atau kita bisa memanfaatkan pasangiklan.com untuk diliput di artikel berita, nama toko kita, nama website kita akan masuk ke dalam situ, dan itu akan menjadi nilai tambahan yang kedua. Jadi, hanya dengan melakukan 2 aktivitas sederhana ini secara konsisten, maka dalam kurun waktu 1-2 bulan, kita bisa secara alami mendapatkan ranking Google yang baik. Nah, aku pengen teman-teman ketika ngedengerin ini, bandingin dengan ketika kita harus menjadi bergantung kepada iklan yang berbayar terus-menerus. Sehingga akhirnya ketika kita stop budget iklan kita akhirnya menjadi tidak mendapatkan penjualan. Jadi menurut aku yang paling baik adalah kita harus mengkombinasikan apa yang alami dan juga yang berbayar. Jangan sampai timpang sebelah. Inilah cara alaminya kita melakukan sistem supaya bisa masuk SEO kita tinggi. Lalu untuk yang berbayarnya kita tetap bisa melakukan untuk promosi-promosi tertentu dari toko kita. Nah, bisa ke next slide-nya. Nah, intinya adalah ini slide terakhir. Saat ini, dewasa ini, mungkin dari nanti Pak Leo juga akan sharing, mungkin dalam industri hukum juga sama, dulu banyak hal yang dianggap tabu dalam arti ribet banget gitu loh, ya kan? Kalau kita lihat, bahkan zaman dulu ya kita lihat, ya nggak harus di dunia IT deh, kita lihat untuk menjadi seorang content creator, zaman dulu orang tuh mikirnya saya harus menjadi aktor atau aktris seni peran, saya harus menjadi seorang penyanyi, saya harus menjadi news anchor, baru bisa saya berada di industri showbiz, katakanlah. Tapi sekarang semua orang bisa menjadi content creator, itu salah satu contoh tuh. Bahwa sekarang tuh tidak lagi setabu seperti zaman dulu, tidak lagi seribet zaman dulu. Banyak tools yang kita bisa pakai, supaya intinya kita terhindar dari 3 hal. Jangan sampai ribet, jangan sampai menguras kantong kita, dan jangan sampai ini ngebuang-buang waktu kita yang berharga yang kita bisa pakai untuk banyak hal yang lainnya. Itu aja sih, next slide-nya selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku lempar balik ke Mbak Ilona. Terima kasih. Oke, yang jelas sebenarnya sudah banyak tools yang bisa kita manfaatkan seiring dengan berkembangnya digital. Tadi data yang cukup menarik juga bahwa ada total 87 juta orang yang dari total 160 juta yang menggunakan
media sosial atau digital ini sudah melakukan aktivitas ekonomi, dan tentu ini akan terus bertumbuh. Kalau tadi juga ada data dari Google Temasek misalnya yang memperkirakan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu pasar yang paling besar dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya kalau bagaimana supaya websitenya kita kenotis sama orang lain. Paling penting tadi soal visual gitu ya Mas Rio ya, visual itu paling penting, syarat mutlak utama supaya jualan kita dilirik sama para netizen gitu ya Mas Rio. Iya, betul sekali. Dan apalagi kalau tadi juga ada contohnya buat para K-drama lovers atau K-pop gitu kan, itu juga kadang nonton Korea nggak ada translate-nya tapi seneng aja ngeliatinnya karena visual gitu, dan visual ini yang mungkin harus dipelajari. Karena aku juga sering lihat itu Mas Rio, para penjual nggak banyak yang kreatif, ada juga foto seadanya udah, dan itu mengurangi minat orang untuk beli barangnya gitu kan. Padahal udah ada handphone, udah bisa ngedit sendiri juga ya kan, di cahayanya diterangin meski dengan gadget yang ya bisa dikatakan cukup sederhana. Nah, Mas Rio, kita kembali lagi bahas soal perkembangan website. Nah, kalau bisa dilihat apa yang akan terjadi kalau nanti para UMKM tidak juga menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Kalau mereka tetap kekeh konvensional, sudah saya tangkap, kenapa saya harus punya website gitu. Ya, dan itu adalah pertanyaan sangat menarik sekali, dan kita harus sadar bahwa ketika kita memasuki masa-masa sulit pandemi ini semakin menjadi alarm untuk para pelaku UMKM. Sudah banyak sekali studi, kita lihat deh banyak perusahaan besar, katakanlah contohnya Twitter, yang sudah mulai, dia bilang, dari Twitter headquarter-nya, mereka bilang bahwa kita sudah mulai membolehkan seluruh karyawan kita untuk bekerja dari rumah selama-lamanya. Karena kita merasa ternyata selama pandemi ini, ketika orang bekerja dari rumah, ternyata produktivitasnya bahkan jauh lebih baik. Jadi, akan ada yang namanya new normal, itu tidak bisa terhindarkan. Walaupun nanti ketika masa sulit ini sudah berakhir, akan ada tren-tren baru di mana orang-orang akan lebih melakukan aktivitasnya secara online. Itu pertama, trennya berubah. Kedua adalah generasi akan terus berputar. Kita mungkin di masa kita sekarang yang benar-benar sedang produktifnya adalah dari generasi millennials, tapi ini pun akan dengan cepat berlalu, dan generasi-generasi di bawah kita adalah generasi-generasi yang bahkan lebih melek digital lagi daripada kita. Jadi mereka itu sudah bahkan udah nggak tahu lagi tuh apa sih istilah namanya pergi ke pasar belanja. Mungkin mereka akan lupa dengan hal tersebut. Karena dengan banyaknya mudah mau membeli buah, mau beli sayur, mau beli bawang, itu semua tinggal buka HP selesai. Sehingga kita harus sadar untuk pelaku UMKM, masih ada waktu, tetapi cepat atau lambat, semuanya pasti akan shifting murni ke digital. Semuanya akan barangnya dianterin, semuanya hanya dari layar HP, sehingga jangan sampai kita ketinggalan kereta. Itu sih yang paling penting. Jangan sampai ketinggalan kereta gitu ya. Apalagi sekarang kita lihat habitnya orang udah lebih banyak bertumbuh terus tuh yang beraktivitas di media sosial. Nah, sekarang saya mau lempar ke teman-teman pelaku UMKM, apakah ada pertanyaan? Tadi cukup banyak sekali menarik, atau mungkin ada yang makin kepo gimana supaya bisnisnya makin dikenal oleh para netizen, supaya jualannya juga makin laku, makin cuan gitu kan. Silakan, kami membuka pertanyaan. Oke, nih sudah ada pertanyaan nih Mas Rio. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita sudah punya website di tempat lain meski menggunakan yang free? Apa bisa berpindah ke website ID? Tapi sayang dong rank Google search-nya dan traffic yang sudah didapat gitu, Mas Rio. Ya, jadi kalau ini berarti oleh pertanyaannya lumayan agak teknis, udah mulai mengerti juga berarti. Jadi sebenarnya bukan hanya sangat ini. Sangat ngerti, ya, tapi bukan hanya ini, tidak hanya untuk eksklusif untuk website.id saja, tapi intinya adalah kalau concern-nya takut Google rank-nya akan turun, maka itu tidak akan terjadi. Karena sekali website kita sudah bisa di-crawl bisa ditemukan oleh Google, bahasa mudahnya seperti itu, maka identitas itu akan nempel terus. Kita akan selalu mempunyai identitas tersebut. Jadi walaupun kita berpindah dari satu platform ke platform yang lainnya, selama namanya tidak kita ganti, maka itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi bisa juga migrasi, misalnya tadinya pakai platform A, mau berubah ke platform B, itu pasti bisa dilakuin. Silakan saja, nanti pasti akan dibantu.
Yang penting namanya ya, populer Yang dulu. penting namanya, betul. Jadi mau pindah ke manapun yang tadi free, terus kemudian buka website sendiri, itu sudah disimpan ya di Google Search Engine-nya? Betul. Otomatis gitu? Otomatis. Jadi kalau sistemnya itu memang kalau bahasanya di-crawl oleh Google, itu intinya bisa dicari oleh Google. Yang sudah terafiliasi dengan keyword tertentu. Jadi Google tuh udah tahu misalnya kalau saya ini sudah punya history tokobayi.com ini menjual perlengkapan bayi, saya dengan rajin mengupload artikel, maka Google akan mengafiliasi website saya untuk produk-produk bayi. Gitu. Sangat berbeda ya kalau kita jualan di konvensional, tadinya jualan di Palmerah, pindah ke Senayan, terus bikin pengumuman pindah ke Senayan gitu. Betul, itu masalah utama buat UMKM banget sih. Pindah lokasi langsung semuanya berubah, betul sekali. Karena belum punya nama besar gitu. Kalau misalnya ada satu toko besar, mau pindah kemanapun orang bisa cari gitu. Orang akan tahu. Cuman kalau di online ada kelebihan. Kelebihannya adalah ya itu dia tadi menembus batas ruang dan waktu gitu ya. Dan itu yang harus dimanfaatkan. Cuma sekarang masalahnya adalah bagaimana kita memanfaatkan tools yang ada dan mengerti tools yang ada dengan mau belajar atau memanfaatkan juga ilmu pihak ketiga gitu ya. Betul sekali Mbak Ilona. Nah, ke depan apalagi nih yang kira-kira harus kita berikan semacam peringatan lah untuk para UMKM supaya jangan sampai ketinggalan kereta. Tadi Mas Rio sudah sebutkan dengan data-data yang ada, kita kan nggak ngomongin soal awang-awang, tapi memang data menunjukkan hal demikian gitu. Nah, apa yang harus dipersiapkan para UMKM? Jangan sampai nanti gara-gara joinnya lama ke digital, akhirnya ya bisnisnya jalan di tempat atau malah amit-amit ya gulung tikar. Ya, betul. Jadi memang secara kerangka besarnya adalah digital, itu betul. Tetapi aku punya tips khusus nih untuk teman-teman pelaku UMKM. Dan ini menurut aku penting banget, bahwa kita harus selalu membuka mata kita melihat tren dari generasi yang berada di bawah kita. Karena tanpa kita bisa pungkirin, semakin lama populasi akan semakin bertumbuh dan akan semakin diisi oleh generasi-generasi yang berada di bawah kita. Kita harus melihat mereka tuh seperti apa sih kurang lebih aktivitasnya. Mas Rio, ada pertanyaan terakhir dari audiens, singkat saja. Bagaimana cara kita migrasi website katanya? Ya, jadi kalau itu mungkin agak teknis ya. Kalau untuk migrasi, maka kalau dengan cara konvensional seperti ini, mereka biasa beli dari sebuah registrar, itu adalah yang biasa menerbitkan namanya. Lalu mereka juga harus memiliki paket infrastruktur, itu hosting. Itu adalah istilah-istilah ribet yang kita hindarin banget sebenarnya, tapi kalau secara teknis di back office itu seperti itu. Sebenarnya kalau migrasi itu secara teknis jawabannya adalah harus mengalihkan yang namanya DNS. Jadi tadinya DNS sebuah domain itu ditembak ke suatu platform A, itu dirubah supaya bisa berubah ke platform B. Tapi itu adalah konsep migrasi. Nah, banyak banget platform termasuk Desa.id yang menyediakan fitur gampang kalau untuk migrasi, jadi nggak usah ribet pusing dengan istilah domain, hosting, DNS, itu kan orang nggak ngerti. Itu semua udah ada tools-toolsnya dengan mudah bisa migrasi. Oke, cukup menarik ya sebenarnya. Kalau kita mau bahas lebih jauh lagi, banyak lagi pertanyaan. Saya yakin bakal lebih ke teknis lagi karena sudah rata-rata tadi kan juga yang nanya soal teknis ya, bagaimana supaya search engine-nya terekam lebih cepat, tokonya lebih dipilih lah sama para netizen dan bukan toko sebelah misalnya gitu. Dan terima kasih Mas Rio untuk sesi pertama ini, sangat menarik. Kalau kita panjangin mah panjang sekali, banyak sekali. Saya pun jadi cukup tertarik untuk memahami lebih jauh lagi terkait dengan teknis jualan secara digital gitu. Terima kasih ya Mas Rio. Terima kasih banyak Mbak Ilona. Terima kasih. Nah, dari Mas Rio kita akan nyambung ke narasumber kita yang lain. Dan karena kita tahu ya teman-teman, yang namanya membangun bisnis itu tidak terlepas dari perizinan. Gitu. Nah, hari ini kita bisa bertanya langsung ke Bapak Leo Faraitodi. Selamat siang Pak Todi. Pak Leo ya aku panggilnya. Pak Leo aja. Pak Leo aja. Sehat Pak? Oke. Sehat, alhamdulillah. Selamat siang teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Iya. Nah, Pak Leo, ini kalau kita kan udah tahu ya, yang namanya punya usaha di konvensional harus punya izin. Tapi ternyata berbisnis secara online juga harus punya izin. Peraturannya sudah dikeluarkan oleh pemerintah 2019 lalu dan sudah diimplementasikan sekarang. Nah, bagaimana sih proses perizinan untuk penjualan online? Oke. Mungkin tadi Mbak Ilona udah cukup
clear ya di awal menjelaskan sebenarnya jualan online juga sama aja kayak jualan offline gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan tertentu, ada perizinan-perizinan tertentu yang harus dimiliki supaya bisnisnya lancar gitu. Nah, jadi kalau saya kasih contoh nih, misalnya tadi Mas Astrio juga nyebut kita punya toko bayi gitu ya, toko bayi yang fisik, toko misalnya di sebuah lokasi. Dan sekarang kita mau menjualnya secara online gitu. Jadi kita pikir kita namakan misalnya tokobayiilona.com gitu. Nah, itu kan jadi kita udah mulai beralih dari offline ke online ya. Jadi ekspansi gitu, mencoba memperluas pasar. Nah, tentu ada persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan jualan secara online. Misalnya apa? Yeah. Kalau misalnya toko bayi Ilonanya ada website, itu ada kewajiban untuk memiliki TDPST, tanda penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi ada persyaratan-persyaratan tambahan untuk memastikan bahwa barang yang kita jual, sistem yang kita gunakan itu bisa diawasi. Kemudian bisa ada pengaduan, kalau ada pengaduan ada follow up-nya. Jadi sebenarnya kalau secara prinsip nggak ada perbedaan gitu ya antara online dengan offline. Jadi apa yang kita lakukan di online ya sebenarnya karena mediumnya menggunakan internet, menggunakan website, menggunakan sosial media, jadi ada tambahan-tambahan. Jadi kayak misalnya nih, kalau kita beli barang dari sebuah toko gitu ya, kita kemudian mau komplain gitu, kalau tokonya ada kan kita bisa datang ke tokonya, Mbak, ini barangnya nggak sesuai nih dengan yang saya beli gitu, atau ternyata isinya udah nggak bagus lagi gitu. Nah, kalau kita belinya online kan tentu kita harus cek dulu dong nih kemana ya saya kalau mau ada komplain gitu ya. Nah, jadi adanya peraturan-peraturan regulasi dari pemerintah itu berusaha untuk ya hal-hal seperti itu juga ada solusinya gitu. Tentu pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi supaya masyarakat, konsumen tidak dirugikan. Mungkin itu salah satu prinsip kenapa belakangan ini cukup banyak regulasi yang mengatur mengenai bisnis online. Jadi kurang begitu, Pak. Itu manfaat yang bisa kita dapatkan dengan izin usaha online gitu. Nah, tapi kemudian pertanyaannya adalah apa pembeda izin usaha pelaku usaha online dengan izin usaha konvensional? Misalnya secara kasar contohnya penjual makanan ya kan, F&B, dengan mereka yang berusaha untuk jualan pakaian misalnya secara online. Nah, pembedanya apa? Mana lebih gampang atau sebenarnya sama-sama mudah kok gitu? Oke. Ya, jadi kuncinya gini Mbak Ilona. Yang penting adalah komoditasnya pertama. Ya, komoditasnya barang yang dijual apa? Mau jualan makanan misalnya, ada ketentuan yang lain. Misalnya izin edar. Kemudian izin produksi. Jadi tergantung, yang pertama kuncinya adalah tergantung komoditasnya. Kalau misalnya jualan perlengkapan bayi, tentu komoditasnya adalah misalnya baju, tas, dan lain-lain gitu ya. Kemudian jualan kosmetik atau suplemen makanan, tentu ada izin edarnya juga gitu. Nah, itu baik offline maupun online harus punya izin itu. Jadi bukan karena kita bisnisnya online kemudian kita nggak perlu mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut gitu. Jadi tetap sama antara online dengan offline. Cuma untuk yang online ada tambahan kewajiban-kewajiban. Misalnya yang tadi saya sebutkan, harus ada mekanisme untuk pengaduan dari konsumen. Gitu. Jadi kalau ada komplain itu jelas diajukan kemana. Kemudian kalau dia jualan melalui website-nya juga harus memiliki TDPST yang saya sebutkan tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya dia jualan online yang melalui media sosial, itu mungkin proses perizinannya akan lebih mudah karena dia cukup memiliki surat izin usaha perdagangan, atau kalau untuk barang-barang yang spesifik yang tadi saya sampaikan itu mengikuti ketentuan dari aturan yang berlaku. Tapi kalau secara dari Pak, segi administrasi banyak nggak sih yang harus dipenuhin gitu?
Oke. Pemerintah belakangan ini banyak memberikan terobosan ya, banyak memberikan penyempurnaan proses pengajuan izin usaha, apalagi untuk UMKM. Jadi UMKM ini memang diberi perhatian khusus karena memang kontribusinya luar biasa gitu ya. Mereka jadi kayak motor penggerak perekonomian kan. Kalau mereka nggak berkembang dengan baik gitu ya, pemerintah juga akan merasakan efeknya. Jadi memang pemerintah juga sudah melihat nih potensi UMKM dari segi proses persyaratan untuk bisa mengajukan izin usaha. Banyak yang sebenarnya diberikan kemudahan untuk UMKM. Misalnya nih, kalau untuk usaha perorangan, maka izin usahanya cukup namanya IUMK, izin usaha mikro dan kecil. Prosesnya jauh lebih mudah, lebih singkat, lebih simpel dibandingkan bila kalau bentuk atau untuk izin usaha yang lain nih, misalnya surat izin usaha konstruksi dan lain-lain gitu. Tapi untuk UMKM dengan syarat mereka bentuknya perusahaan perorangan, itu izinnya akan lebih mudah. Jadi mereka bisa apply ke sistem yang disediakan pemerintah, persyaratan-persyaratan juga lebih mudah. Kalau kita lihat lagi di sistem yang lagi dikembangkan pemerintah melalui online single submission atau OSS yang populer ya, itu juga banyak. Kalau untuk UMKM ada pengecualian, ada kemudahan ya, pengecualian dalam arti kemudahan. Misalnya untuk izin lingkungannya, kemudian untuk izin usahanya, kemudian untuk hal-hal lain lah. Jadi cukup banyak pemerintah yang memang, ini kalau untuk UMKM ada pengecualian untuk lebih mudah. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Leo kayaknya juga sudah mempersiapkan presentasi. Boleh, Pak? Kami simak. Boleh, ya. Oke. Mungkin bisa dimulai presentasinya. Next. Oke, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Asrio cukup mendetail ya mengenai kenapa harus jualan online gitu, dan contoh terakhir nih yang mungkin teman-teman UKM juga sadar, Golden Truly baru aja dia shifting bahkan full online dari sebelumnya sebuah supermarket department store yang terkenal di Jakarta mungkin 10-20 tahun yang lalu, tapi karena situasi sekarang mereka harus merubah model bisnisnya dari punya gedung toko, mereka akhirnya full online. Jadi ini memang bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan untuk jualan online. Nah, mungkin yang saya tekankan di sini adalah di poin ini adalah mengenai situasi sekarang ya, pandemi, ketika mobilitas konsumen dan produsen dibatasi. Nah, ini juga relevan dengan proses perizinan di Indonesia gitu. Kita terbantu karena pemerintah sejak 2018 itu artinya ya setahun sebelum adanya pandemi ini, pemerintah sudah punya yang namanya online single submission, proses pengajuan usaha melalui sistem online. Nah, jadi kebayang kalau saat ini kita belum punya OSS, maka proses perizinan akan banyak hambatan karena sebelum adanya OSS, proses pengajuan izin usaha itu harus diajukan secara tatap muka. Jadi teman-teman UKM harus bawa dokumen, harus datang ke kantor pemerintah, kemudian dicek persyaratannya, kemudian kalau kurang harus dikembalikan lagi. Nah, itu rasanya nggak mungkin ya dalam situasi pandemi kalau kita baru melakukan pengurusan izin usaha. Tapi dengan adanya OSS, online single submission, secara online, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, apalagi untuk UKM. Nanti mungkin bisa dielaborate lagi di slide saya berikutnya. Next. Ini tadi Mbak Ilona juga udah sebut potensi e-commerce di Indonesia, sumbernya Google Temasek. Jadi memang penegasan lagi harus segera shifting ke online. Berikutnya. Nah, ini cukup sering nih kita dapat pertanyaan dari teman-teman UMKM. Kenapa sih saya perlu izin usaha gitu ya? Karena mungkin mereka merasa bisnis saya udah jalan kok, udah jalan 2-3 tahun, nggak ada izin, baik-baik aja. Yang beli juga banyak, bagus gitu ya, nggak pernah ada masalah. Kenapa saya perlu izin? Nah, kalau saya selalu bilang, izin itu penting ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau teman-teman misalnya contohnya nih, lagi mengendarai mobil di jalan, tiba-tiba di stop polisi. Polisi pasti akan, pertanyaan pertama dari polisi apa? Mereka bukan tanya, Bapak nyetirnya dari mana?
Atau Bapak kok jam segini masih nyetir? Enggak. Pasti pertanyaan pertama dari polisi, boleh lihat surat izin mengemudinya ada atau enggak? Jadi yang ditanya izinnya dulu gitu. Nah, itu yang jadi mindset dari teman-teman. Nah, begitu juga ketika menjalankan bisnis. Kalau nggak ada masalah gitu, nggak ada komplain, nggak ada keluhan, nggak ada kendala, ya saya nggak bilang bahwa nggak perlu izin. Sebaiknya harus ada izin. Tapi izin itu baru berasa punya value ketika ada masalah. Belakangan ini ada contoh kan, ketika ada sebuah perusahaan yang mengelola investasi, padahal izinnya bukan untuk mengelola investasi. Nah, pasti pintu masuk yang pertama akan dicek adalah izinnya. Sesuai nggak izinnya dengan kegiatannya. Begitu juga teman-teman UKM, mindset-nya harus sebaiknya punya izin itu dari awal. Kenapa? Untuk mencegah hal-hal seperti ini, seperti yang tadi saya sebutkan, contoh tidak terjadi. Jadi kalau udah punya izin, kalau ada kendala, kita pasti ini loh. Izin sebagai sarana preventif. Yang kedua, diwajibkan oleh peraturan. Jadi udah jelas kalau untuk kegiatan-kegiatan usaha tertentu, misalnya harus punya izin ABCDE, kemudian untuk bisa memenuhi persyaratan izin itu apa aja ketentuan yang harus diperhatikan, bentuk perusahaannya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian yang poin ketiga, kenapa perlu punya izin? Teman-teman mungkin sering nggak sadar gitu, wah izin ini beban, susah gitu ya, ribet ngurusnya, saya harus nggak tahu mulainya dari mana, nggak ada waktu, nggak ada orang yang buat ngurusin. Padahal izin itu bisa jadi aset perusahaan, punya value-nya gitu ya. Jadi teman-teman harus pikirkan itu. Kalau izinnya lengkap, izinnya masih berlaku sesuai, maka value perusahaannya akan bertambah gitu. Wah, ketika kita mau cari investor, lagi cari mitra bisnis, kemudian dilihat dokumentasi perusahaan kita, legalitas perizinannya lengkap, nah itu jadi value perusahaan kita masih menjadi semakin tinggi. Beda dengan izinnya nggak lengkap atau bahkan nggak punya izin. Ketika kita mau cari investor, cari mitra, begitu dilihat, wah ini nggak ada izinnya ya Pak, ya saya belum ada izinnya. Nah itu pasti akan ada valuasi yang berkurang gitu dari value perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kenapa perlu izin, itu ada syarat-syarat untuk bisa mendapatkan standarisasi sertifikasi. Contohnya, kalau untuk mau mendapatkan sertifikat halal, itu juga harus perlu uji lab, kemudian harus punya izin usaha pariwisata restoran misalnya, kalau untuk yang restoran sedang mengajukan sertifikasi halal dan seterusnya. Jadi izin itu untuk bisa mendapatkan sertifikasi atau standarisasi dilihat izinnya dulu gitu ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung mengurus sertifikat halal misalnya tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan perizinan sebelumnya. Next. Nah, ini sebenarnya pemerintah cukup concern teman-teman UKM terhadap aturan bisnis online. Kalau secara historical itu dari tahun 2008 melalui Undang-Undang 11 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik itu udah dibuat semacam panduannya lah untuk bisnis online. Tapi memang perkembangannya dari segi regulasi baru cukup komprehensif belakangan ini. Di 2018, 2019 dan tahun ini baru pemerintah mengatur aturan pelaksana yang lebih detail mengenai izin usaha online. Yang paling baru adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020. Ini benar-benar baru berlaku efektif maksud saya. Jadi kalau saya nggak salah ada mulai berlaku efektif tanggal 19 November tahun 2020. Nah, di sini diatur mengenai ruang lingkup pelaku usaha. Kalau kita mau jadi pedagang, penjual misalnya, syaratnya apa? Kalau kita mau jadi PPMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, syaratnya apa? Kemudian bentuk usahanya yang bisa dipilih apa aja? Kemudian prosesnya diajukan kemana? Pengawasannya bagaimana dan sanksinya apa? Nah, jadi baru aturan pelaksana dari bisnis online baru belakangan ini cukup intensif dikeluarkan oleh pemerintah. Next. Nah, ini juga pertanyaan mendasar sih.
untuk teman-teman UKM gitu yang sering juga ke EasyBiz tanya gitu ya, Mbak, saya mau bikin perusahaan, baiknya bentuknya apa gitu ya, mau CV, PT atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya kita nggak punya, kita sebenarnya nggak bisa menentukan gitu ya, karena sebenarnya yang punya visi dan misi gitu ya pasti dari teman-teman UKM sendiri gitu. Jadi ya kita hanya memfasilitasi misalnya, Mbak, kalau saya mau bikin perusahaan baiknya bentuknya apa ya. Nah, di Indonesia ini sebenarnya banyak, ada beberapa opsi bentuk perusahaan yang bisa dipilih gitu ya. Yang paling sederhana, paling mudah tentu bentuk usaha perorangan gitu ya, perorangan. Ini masih banyak di Indonesia. Kalau teman-teman UKM tahu bentuknya UD, PD, usaha dagang, perusahaan dagang, itu bentuknya perorangan. Jadi proses pendiriannya juga pasti akan lebih mudah gitu, karena ya sendiri gitu ya. Apa-apa dikerjakan sendiri gitu. Jadi mulai dari cari customer, pembukuan, dan seterusnya itu di-handle sendiri. Otomatis tanggung jawabnya juga sendiri gitu. Nah, jadi hidup mati perusahaan itu ya tergantung dari si pemiliknya, si perorangan itu gitu. Jadi keuntungannya memang proses pendiriannya jadi lebih mudah, kemudian izin-izinnya juga lebih mudah karena perusahaan perorangan pasti punya keterbatasan dari segi permodalan, kemudian dari segi ruang lingkup, artinya terbataslah usaha perorangan, dia tidak bisa melakukan misalnya tender untuk dengan nilai-nilai tertentu yang misalnya 10 miliar atau lebih gitu. Jadi di satu sisi proses pendiriannya, perizinan usahanya lebih mudah, tapi di sisi lain ruang lingkupnya juga dibatasi gitu. Nah, jadi itu opsi yang pertama. Yang kedua bisa juga mendirikan badan usaha. Misalnya kalau teman-teman UKM familiar ada istilahnya CV gitu ya, komanditer venture shop atau persekutuan perdata. Nah, itu sebenarnya bentuk usaha yang juga diakui di Indonesia dan cukup banyak dipilih nih oleh teman-teman UKM. Misalnya saya mau bikin CV aja, beberapa pertimbangannya misalnya, ini kita bicara dalam konteks sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, itu untuk CV tidak ada ketentuan modal. Jadi feel free. Modal saya nggak banyak nih, tapi saya mau bikin perusahaan sama teman saya gitu atau sama partner saya. Kalau saya bikin PT ada ketentuan modal. Jadi saya mungkin lebih prefer untuk bikin CV dulu. Jadi itu bisa jadi opsi karena tidak ada ketentuan modal gitu. Kemudian yang jadi pertimbangan ya karena dia badan usaha, modalnya juga tidak di state gitu, tidak dinyatakan berapa sih sebenarnya modal perusahaan ini. Jadi ruang lingkupnya juga nggak seluas badan hukum. Kemudian kalau untuk yang badan usaha itu nggak ada organ-organ pengawasnya nih. Kalau yang PT kan misalnya ada direksi, komisaris, pemegang saham. Jadi ya sebenarnya unsur kepercayaan dari bentuk perusahaan yang badan usaha ini lebih terasa gitu karena yang penting kepercayaan gitu. Nah, beda yang ketiga pilihan lainnya adalah badan hukum, bisa PT, perseroan terbatas atau koperasi. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada ketentuan modal. Itu yang sering jadi kendala dari teman-teman UKM. Saya mau diriin perusahaan tapi modalnya nggak ada gitu. Bukan modal terbatas, bukan nggak ada. Ada syarat ketentuan modal dasar, modal disetor yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan mendirikan PT. Bahkan untuk kegiatan usaha tertentu juga ada modalnya lebih besar lagi gitu. Nah, itu yang sering jadi kendala. Nah, jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhannya. Nggak harus bikin PT kok, perorangan juga bisa. Tapi ya, perlu dipertimbangkan lagi. Next. Nah, ini mungkin yang penting gitu ya. Ini sering juga jadi pertanyaan nih. Jadi memang kalau kita baca aturannya, kenapa sih ada bentuk atau mungkin next ya lebih jelas lagi. Ya, nah jadi ada aturan mengenai bisnis online atau e-commerce itu membagi ada pedagang, ada PPMSE yang tadi saya sebutkan. Pedagang itu juga dibagi pedagang dalam negeri, ada pedagang luar negeri. Nah, kalau misalnya tadi jualan perlengkapan bayi, contohnya gitu ya wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan. Kuncinya apa? Di sini komoditasnya. Jadi kalau baju ya make sure izin usaha yang dimiliki perdagangan siupnya itu untuk menjual pakaian misalnya, pakaian bayi kalau ada gitu. Kalau jual tas juga harus dicari. Itu kalau memang yang masuk kategori perdagangan umum. Nah, tapi ada juga yang untuk komoditas tertentu. Nah, kalau komoditas tertentu kayak misalnya makanan, suplemen, kemudian kosmetik, nah itu harus dilihat juga tuh
di Permendak ini udah dibilang wajib memiliki izin usaha yang berlaku pada masing-masing sektor. Jadi kalau ada sektor tertentu, lihat dulu nih aturannya gimana sih di sektor tersebut. Tapi kalau perdagangan umum masuknya cukup memiliki SIO. Nah, jadi teman-teman UKM juga harus paham nih komoditasnya yang dijual apa dan kira-kira perlu izin tambahan atau enggak gitu ya, atau izin yang sifatnya sektoral atau enggak. Kemudian ada juga pedagang luar negeri. Jadi yang misalnya mereka produksi perlengkapan bayinya di luar negeri, kemudian mereka mau menjualnya di Indonesia gitu. Nah, itu juga ada ketentuan-ketentuan karena mereka harus mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia gitu. Yang jelas mereka harus terdaftar di Indonesia di PPMSA-nya. Nah, ini yang pertama, pedagang gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa pahami sendiri gitu. Kira-kira saya masuk yang mana gitu. Next. Nah, ini yang kedua, model pelaku usahanya adalah PPMSA, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Contohnya kalau teman-teman mengelola website sendiri. Jadi selain harus memiliki surat izin usaha perdagangan, kalau memang yang dijual komoditasnya adalah barang, websitenya juga harus memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Syaratnya apa aja? Harus memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDSE), kemudian wajib memiliki alamat websitenya dan layanan pengaduan. Jadi make sure kalau teman-teman punya website ya ada mungkin di kontak us-nya atau di bagian mananya itu jelas kalau misalnya ada keluhan, pengaduan harus menghubungi siapa dan kemana gitu. Itu untuk apabila penjualannya melalui website, aplikasi, dan lain-lain gitu yang ada sarana elektroniknya gitu. Beda kalau cuma sekedar kita menjual melalui platform milik pihak lain gitu. Sama halnya untuk luar negeri, ada ketentuan-ketentuannya yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya websitenya di luar negeri, ya mereka menjual barangnya di Indonesia atau untuk konsumen Indonesia ya tentu ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi. Sebenarnya ada satu lagi sih pelaku usaha, tapi saya nggak sampaikan di sini, yaitu untuk pelaku usaha namanya penyelenggara sarana perantara atau PSP gitu ya. Itu lebih ke search engine dan lain-lain gitu yang tidak terkait langsung dengan proses transaksi komersial ini gitu. Itu ada aturannya juga baik di peraturan Menteri Perdagangan maupun di peraturan-peraturan lain yang terkait. Next. Nah, ini kuncinya di sini gitu ya. Teman-teman suka atau nggak suka gitu ya. Kalau untuk mau mengurus perizinan online terutama harus melalui online single submission. Bisa dicek di oss.go.id. Teman-teman bisa masuk ke situ kalau memang mau mengurus perizinan. Silakan dipelajari fitur-fiturnya, silakan coba diajukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman UKM. Jadi yang selalu kita tekankan di sini kenapa harus online single submission. Jadi sekarang data teman-teman itu sudah terintegrasi melalui OSS, data di pajak melalui KPP misalnya, kemudian data kependudukan di Dinas Catatan Sipil, Dukcapil sudah terintegrasi, datanya sudah terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau misalnya teman-teman mendirikan perusahaan, baik bentuknya badan usaha atau badan hukum gitu ya, yang prosesnya melalui Kementerian Hukum dan HAM, datanya sudah ada di situ. Nggak perlu lagi isi form kayak dulu gitu ya. Ke kelurahan isi form, nama perusahaan apa, alamat di mana, ke kecamatan ngisi lagi, kemudian ke wali kota isi lagi. Sekarang melalui OSS semuanya udah terintegrasi. Jadi tinggal masuk buat username dan ID, kemudian kita pilih perusahaan yang akan kita dirikan, nanti akan otomatis entah itu pendirinya atau pengurus perusahaannya, datanya sudah terintegrasi semua. Jadi enaknya di situ gitu ya. Bisnis online, izinnya juga bisa secara online. Nggak perlu lagi proses pengajuan yang berulang-ulang. EasyBiz ini kita
berdiri sejak 2015 dan mengalami perubahan mulai dari proses manual, semi online, dan sekarang full online. Jadi kita merasakan betapa beratnya gitu ya perjuangan untuk mengurus izin kalau dilakukan secara secara manual gitu. Kita harus datang bawa dokumen, tempel materai dan seterusnya gitu. Nah itu yang sekarang sudah terbantu dengan adanya OSS. Kemudian satu permohonan bisa menghasilkan beberapa izin. Jadi teman-teman kalau mau tadi yang saya sebutkan mau mengurus SIUP, kemudian ada SIUP PMSE, TDPSE, semuanya terintegrasi dengan OSS. Cukup diajukan di situ, nanti OSS akan terhubung dengan Kominfo, kemudian akan terhubung dengan pemerintah daerah. Jadi nggak perlu lagi tuh bawa berkas kemana-mana, itu udah nggak perlu lagi. Dan berlaku untuk semua bentuk usaha, perorangan, badan usaha, badan hukum, semuanya lewat OSS. Kalau dulu prosesnya untuk di Kementerian Hukum dan HAM hanya untuk yang PT, kemudian hanya PT aja yang badan hukum, tapi sekarang semuanya harus OSS. Mau nggak mau, suka tidak suka, harus OSS. Next. Ya ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan, tapi intinya sih supaya prosesnya mudah gitu ya, teman-teman harus make sure dokumen persyaratannya lengkap. Kadang-kadang kita suka nggak mikir, nggak menyiapkan gitu ya, kita nggak aware sama hal-hal yang kita pikir kecil gitu, kayak misalnya KTP, NPWP, itulah dua hal yang sangat krusial gitu di proses OSS atau pendirian perusahaan. Kadang-kadang kita lupa mengupdate KTP, NPWP. Jadi mungkin teman-teman UMKM coba deh, kalau ada waktu buka dompetnya, cek KTP-nya, cek NPWP-nya. Itu udah sesuai dengan ketentuan terbaru atau belum, atau format terbaru atau belum. Nah, kalau itu belum diperbaharui, belum sesuai dengan format terbaru, pasti proses di OSS-nya akan terhambat karena diminta untuk mengupdate data dulu gitu. Nah, itu hal kecil gitu ya, KTP, NPWP, karena kita bawa kemana-mana sehari-hari gitu ya. Nah, kalau itunya belum disesuaikan, belum terbaru, pasti akan susah prosesnya. Harus ada penyesuaian dulu, datang ke KPP, update NPWP, kemudian kalau alamat KTP dan NPWP nggak sama, harus disesuaikan dulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih yang mungkin harus jadi concern untuk teman-teman UKM, kemudian bagaimana bisnis modelnya supaya tahu nih perizinannya apa nih yang sesuai, kemudian bisnis plan-nya ya. Penting juga sih karena nanti bisnis plan ini ada kaitannya dengan proses di OSS untuk tahu gimana sebenarnya teman-teman menyiapkan rencana pengembangan bisnis ini, kayak investasi di SDM-nya berapa, di modal kerjanya berapa, kemudian tahun berikutnya seperti apa, itu nanti akan ada di OSS. Jadi bisnis plan, bisnis model, dan dokumen persyaratan. Next. Ya, ini sering jadi pertanyaan gitu. Kalau saya jualan online melalui media sosial, izinnya apa sih gitu? Itu kan sempat ada diskusi gitu ya, perdebatan. Nah, tapi ini udah diperjelas di Permendak nomor 50 tahun 2020. Jadi pedagang dalam negeri mencakup juga pedagang yang menyelenggarakan kegiatan usaha, PMSE melalui media sosial yang menyelenggarakan PMSE. Artinya kalau dia hanya menjual komoditas atau barang melalui entah itu marketplace, kemudian sarana elektronik, website milik orang lain, maka dia cukup kategorinya adalah pedagang dalam negeri yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Dia cukup memiliki surat izin usaha perdagangan kalau perdagangan umum, atau SIUP yang sifatnya sektoral tergantung dari komoditasnya. Next, ini contoh dokumen perizinan yang di-generate atau yang dihasilkan dari proses OSS. Jadi semuanya juga udah ada template-nya. Kalau prosesnya benar, teman-teman UMKM prosesnya benar, persyaratannya lengkap, nanti akan keluar nih izin usaha mikro dan kecil. Nggak perlu lagi datang kemana-mana gitu ya. Nggak perlu lagi bawa persyaratan, semuanya sudah by online, upload dokumen, isi informasi yang sesuai dengan bisnisnya, nanti akan keluar izin usaha mikro dan kecil. Kemudian next. Nah, ini perkembangan lain nih teman-teman. Jadi baru mungkin sekitar 2 minggu lalu pemerintah mengeluarkan SIUP PMSE gitu ya. Jadi sebelumnya aturannya udah ada tapi belum bisa diimplementasikan. Baru
2 minggu belakangan ini keluar nih melalui OSS. Jadi untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik udah bisa diajukan melalui OSS dan keluar dokumennya seperti ini. Nanti ada catatan dari OSS, teman-teman UKM misalnya harus melakukan pemenuhan komitmen, misalnya yang tadi saya sebutkan, harus memiliki TDPSE atau harus dan harus mencantumkan nama dan siapa yang nama dan kemana harus menghubungi kalau ada keluhan, dan itu harus di screenshot, harus dilaporkan di Kementerian Perdagangan, jadi supaya bisa dimonitor oleh pemerintah. Next. Nah, ini juga perkembangan, jadi banyak nih perkembangan luar biasa pemerintah gitu, tapi objektifnya atau goalnya adalah mau mempermudah. Jadi mulai dari OSS, online, dan sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi kalau tadi di awal saya sebutkan kenapa perlu izin, ya karena untuk preventif, mencegah risiko. Nah, nanti setelah ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka risiko itu akan dibagi 3, rendah, menengah, dan tinggi. Jadi teman-teman harus paham juga barang yang dijual gitu ya, komoditas yang diperdagangkan, nanti masuk kategori apa gitu ya, atau model bisnisnya masuk kategori apa gitu ya. Kalau masuk kategori rendah dan menengah, itu nggak perlu izin. Hanya untuk yang kategori tinggi aja perlu izin. Untuk yang kategori rendah dan menengah, cukup mendaftarkan atau memenuhi standarisasi yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya gitu. Hanya untuk yang risikonya tinggi perlu izin. Nah, jadi ini lagi-lagi pemerintah mau mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia. Kalau tadi kita di awal lumayan rumit gitu ya, wah ini harus izinnya seperti apa. Nanti akan ditentukan lagi nih oleh pemerintah. Kita masih nunggu juga sih kategori bisnis yang mana sih. Kalau misalnya perdagangan makanan gitu ya, jualan online misalnya, jualan kopi susu literan gitu ya. Nanti kita harus lihat nih masuk kategori rendah, menengah, atau tinggi. Kalau kategori rendah pasti cukup daftarin aja melalui OSS. Kalau menengah mungkin harus ada ketentuan standarisasi, nggak perlu izin. Tapi kalau risikonya tinggi udah pasti perlu izin. Nah, jadi masing-masing kategori memiliki perizinan usaha yang berbeda. Jadi nanti kemungkinan ditentukan di kalau kita nyebutnya istilahnya KBLI lah, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi itu yang akan dijadikan acuan untuk menentukan risiko kegiatan usahanya apakah rendah, menengah, dan tinggi. Next. Oke, mungkin sementara itu aja yang bisa saya share di acara Jagoan Lokal ini. Saya kembalikan ke Mbak Ilona. Oke, banyak sekali ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana runutan membuat perizinan, ada manfaatnya, begitu sampai tadi diberikan contoh-contoh sederhana supaya kita mengerti bahwa begitu pentingnya perizinan usaha pelaku usaha online. Nah, Pak, ada pertanyaan nih langsung ke Pak Leo. Yang ditanya adalah usaha saya produksi minuman celup bahan baku dari daun kelor. Baru start akhir Mei kemarin. Sementara izin sudah ada BPOM akhir November. Nah, izin apa saja yang sebaiknya kami urus lagi? Perlu bikin badan usaha apa juga? Oke. Pertama, Bapak berarti melakukan kegiatan produksi ya. Jadi kalau kegiatannya produksi, kita nyebutnya izin usahanya adalah izin usaha industri, gitu ya. Kemudian produk yang dihasilkan minuman ya, kalau saya tadi nggak salah ya, minuman yang terbuat dari daun kelor gitu, dan itu akan dijual mungkin sebagai suplemen kesehatan atau minuman minuman ringan. Nah, itu udah benar nih Bapak mengajukannya melalui BPOM. Artinya izin edarnya udah ongoing gitu ya, tinggal nunggu hasilnya aja. Kemudian izin-izin lain apa nih yang diperlukan? Balik lagi gimana tergantung model bisnis Bapak gitu ya. Kalau Bapak buka toko kemudian berjualan, ya cukup memiliki izin usaha selain yang tadi udah ada, yang tadi saya sebutkan, misalnya untuk produksi ada izin usaha industri, kemudian untuk mengedarkannya ada izin edar, untuk memperdagangkannya ada SIUP gitu. Jadi kalau misalnya Bapak memutuskan punya toko, ya cukup itu lah. Tapi kalau misalnya Bapak mau menjual itu di marketplace misalnya atau di tempat milik orang lain,
Cukup, Bapak nggak perlu lagi, belum perlu untuk punya PPMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi udah cukup. Tapi kalau Bapak mau create website gitu ya, atau buat aplikasi yang memudahkan orang untuk pesan, nah itu harus memiliki surat izin usaha penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kemudian sesimpel itu sih, ada tambahan perizinannya gitu ya. Kemudian badan usahanya balik lagi nih, tergantung bisnis plan, tergantung visi dan misi Bapak. Kalau untuk mudah, jelas perusahaan perorangan itu akan lebih mudah gitu ya, untuk sebagai sebagai starting point gitu. Jadi Bapak bisa mendirikan perusahaan perorangan. Tapi kalau memang visi Bapak itu, oh ini saya akan membesarkan ini gitu ya, saya akan membesarkan perusahaan ini. Nanti saya akan mencari investor, saya akan mencari mitra bisnis yang bonafit. Nah itu pasti akan lebih baik kalau bentuknya misalnya perseroan batas PT gitu ya, karena di situ selain lebih bonafit gitu ya, lebih jelas pembagian tugasnya, siapa yang jadi direksi, siapa yang jadi komisaris, kemudian ada mekanisme juga rapat umum pemegang saham, kemudian modalnya jelas ada berapa gitu ya, kegiatan usahanya apa, itu semuanya jelas ya. Mungkin nggak ada salahnya juga sih mempertimbangkan untuk mendirikan perseroan terbatas, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah memberikan banyak kemudahan kepada UMKM untuk bisa mendirikan PT gitu. Oke, nah ini ada lagi nih pertanyaan Pak. Dia bilang kalau dia berusaha paket emergency kit kayak tas siaga bencana, untuk kategorinya masuk kemana ya katanya? Izinnya diperlukan apa saja? Oke, jadi balik lagi komunitasnya apa? Ini komunitasnya berarti emergency kit ya. Gitu. Ya, saya nggak terlalu paham kira-kira seperti apa barangnya, tapi yang saya bayangkan ini adalah alat yang diperlukan dalam situasi darurat gitu. Misalnya ya, kayak tas siaga bencana. Ya mungkin tandu atau perban atau apa gitu ya. Nah, kemungkinan itu masuk kategori ke alat-alat kesehatan. Nah, ada aturan juga yang mengatur distribusi atau produksi alat-alat kesehatan. Jadi antara produksi dan distribusi juga dibedakan. Kalau misalnya hanya sekedar mendistribusikan, bisa cek tuh ke Kementerian Kesehatan untuk bisa mengedarkan emergency kit ini, persyaratannya apa aja. Apakah ada ketentuan permodalan nih misalnya, oh harus punya modal minimal 50 juta misalnya gitu ya. Kemudian ada ketentuan, oh bentuk perusahaannya harus minimal berbentuk CV, berarti nggak bisa pakai perusahaan perorangan gitu. Nah jadi tergantung dari persyaratan dari kementerian terkait gitu. Jadi harus dicek juga ke instansinya untuk memastikan barang yang kita jual kira-kira perizinan yang terkaitnya apa. Berarti benar-benar harus dikenal dulu ya apa jenis usaha kita apa, kita produksinya apa, sehingga nanti bisa lebih detail izin usahanya kemana gitu kan? Betul. Apalagi Mbak Ilona, model bisnis ini sekarang berkembang sedemikian pesat gitu ya, menggunakan teknologi itu nggak terbayangkan, dan jadi mungkin pemerintah juga kadang-kadang ini izinnya apa gitu ya, mereka juga kadang-kadang bingung gitu karena ya kreativitas kan tanpa batas Mbak, jadi orang bisa sekarang bisa mengembangkan bisnis, mereka nggak punya apa-apa gitu ya, modal kreativitas saja tapi bisa memiliki bisnis yang masif gitu ya, berkembang demikian pesat gitu. Nah itu juga kadang-kadang bukan hanya dari pelaku usahanya aja yang kebingungan, pemerintah juga kebingungan gitu ya, ini apa ya model bisnisnya, karena misalnya kayak cloud kitchen gitu ya, modelnya cloud kitchen itu kan mau masuk catering juga bukan, mau masuk restoran juga bukan gitu. Nah karena hanya menyediakan tempat untuk memasak gitu. Nah pemerintah mungkin harus lebih berpikir ke depan juga gitu. Wah ini mereka harus bahwa teknologi memang berkembang jauh melebihi situasi saat ini gitu. Nah, harusnya pemerintah lebih responsif lah gitu. Oke. Yang penting kita nggak akan menghentikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bapak mungkin bisa opsinya adalah kegiatan usaha A, B, C, D, E gitu. Ini nanti selain nanti kita akan lihat nih perkembangan ke depannya gimana. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir singkat saja. Ada yang ini curhat sih lebih tepatnya. Apakah penerbitan IUMK perlu dilakukan survei? Karena kemarin saya mengajukan di kelurahan setempat dan katanya akan dilakukan survei. Oke, jadi begini, untuk yang bertanya,
suaranya. Oke. Untuk yang UMK ya, kuncinya begini. Kalau sebenarnya hanya bisa diajukan melalui OSS. Jadi yang tadi saya ada screenshot-nya, izin UMK itu diproses melalui OSS, tidak ada yang namanya proses survei, pengajuan harus datang ke kementerian atau ke kelurahan, kecamatan. Itu benar-benar proses yang dilakukan secara online. Kalau teman-teman mengisi prosesnya dengan detail sesuai dengan yang ditanyakan, itu akan keluar UMK seperti yang tadi saya contohkan. Nah, cuma memang ada daerah yang menerbitkan kebijakan lain nih, ya misalnya Jakarta gitu. Jakarta juga punya UMK versi Jakarta, atau daerah lain punya UMK versi mereka gitu. Mungkin ada syarat tambahan, mungkin juga gitu. Tapi kalau berdasarkan peraturan, UMK itu hanya diajukan melalui OSS. Jadi nggak ada tuh yang namanya survei dan lain-lain. Cuma memang balik lagi ke daerah. Nah, mudah-mudahan Undang-Undang Cipta Kerja nanti akan memperjelas nih. Nggak ada lagi yang terpisah-pisah nih. Harus diajukan melalui OSS dan itu harus diakui oleh seluruh pemerintah daerah, lembaga negara. Untuk supaya nggak bingung orang. Oke. Dan yang jelas nih, teman-teman para pelaku UMKM, tadi kita sudah mendengarkan masing-masing dari segi perkembangan bisnis. Tadi Mas Rio mengatakan cepatlah beradaptasi dengan dunia digital gitu kan, kalau bisa nggak cuma jualan di medsos, tapi juga punya website paralel, dan tadi juga ada poin bahwa visual itu penting, visual, dan visual, jadi supaya jualannya lebih dilirik, karena kompetitornya juga banyak yang beredar di dunia maya. Lalu kemudian untuk mengembangkan bisnis tersebut agar berjalan baik ke depan tanpa halangan, nggak ada masalah, harus tentu ada izin yang tadi dijelaskan oleh Pak Leo, bahwa sudah ada izin bagi para pelaku usaha online yang nanti tujuannya juga untuk mempermudah kita dalam berusaha. Jadi sewaktu-waktu kalau ada masalah, ya kita sudah bisa atasi karena adanya izin usaha tadi. Dan ini terima kasih sekali sudah kepada Mas Rio, Pak Leo yang memberikan edukasi kepada para pelaku usaha UMKM, karena tidak terasa kita sudah agak lama ya memperbincangkan ini, seru sekali. Tadi para partisipan juga bertanya cukup banyak terkait dengan pengembangan bisnis online dan tentu juga proses pengurusan izin, dan semoga ini semua dapat menginspirasi teman-teman para pelaku UMKM yang tadi bergabung bersama kami. Dan tidak terasa sekarang kita akan menuju sesi akhir. Saya meminta kepada Pak Rio dan Pak Leo untuk memberikan closing statement. Pertama mungkin ke Pak Rio dulu. Ya, terima kasih Mbak Ilona. Dari saya sederhana saja, industri itu selalu berkembang. Mungkin 5 tahun yang lalu kita tidak menyadari ada industri e-sports. Sekarang ternyata sudah sedemikian besar. Intinya adalah kita harus selalu melek dengan tren saat ini, terutama di generasi di bawah kita. Dan kita yakin bahwa apapun industri yang akan terbentuk ke depannya, itu semua akan pasti mengarah ke poros digital. Jadi, masuk ke digital itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi adalah sebuah keharusan. Terima kasih dan semoga sukses semuanya. Sebuah keharusan. Pak Leo, boleh berikan closing statement? Oke. Kalau dari saya ingin menyemangati teman-teman UKM untuk mengurus perizinan, karena proses perizinan usaha di Indonesia sudah semakin mudah. Karena pemerintah dari waktu ke waktu melakukan terobosan, penyempurnaan untuk mempermudah proses pengajuannya. Dan kalau teman-teman sudah memiliki legalitas, perizinan usaha, itu akan menambah value dari usaha yang dijalankan. Bayangkan kalau teman-teman punya bisnis yang berjalan dengan baik, izinnya lengkap dan sesuai, maka nilai perusahaannya akan lebih tinggi. Mencari investor atau mitra bisnis pasti akan lebih mudah. Ya, mencari partner berbisnis akhirnya lebih mudah kalau dengan izin, karena konsumen juga pasti akan lebih yakin gitu ya Pak Leo? Lebih kurang seperti itu Mbak Ilona. Oke, baik. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Roy dan juga Pak Leo. Terima kasih banyak
dan semoga sekali lagi untuk para pelaku UMKM yang bergabung bersama kami hari ini bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru dan lebih pede untuk berusaha di dunia digital, di mana sudah ke depan trennya akan terus tumbuh. Dan manfaatkanlah tadi ada yang mengatakan, Mas Rio tadi mengatakan bahwa marketnya Indonesia itu besar sekali, mau jual apapun pasti laku, yang penting strateginya gitu kan. Dan dengan demikian kami akan menutup webinar kali ini, dan jangan lupa kepada para pelaku UMKM untuk bergabung di jagoanlokal.id, di mana semua kita, masyarakat Indonesia, bisa ikut mendaftarkan usahanya, membeli produk, dan membantu mempromosikan. Silakan ditulis jagoanlokal.id. Dengan demikian, saya Magister Silvilona Tarigan menutup acara hari ini, Jagoan Lokal, dan terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Rio, Pak Leo, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua teman-teman pelaku UMKM. Saya Magister Tarigan undur diri. Dah.